taufiqan ala hadinya wa kulliyatin sholihah bi qiraati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم Amin, amin ya robbal alamin. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Mas Zia yang bertemakan tentang kultur organisasi yang mendukung inovasi. Monggo kepada Mas Zia El Arif selaku pemateri pada malam ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Habibi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Ustadz Ustadzah di sini ya. Mungkin saya masih paling senior, paling junior di sini dibandingkan sama yang ada di sini. Robi Sroli Soderi wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, jadi sebelum masuk ya, jadi awalnya tuh saya tuh ya diminta aja sama Bapak ya. Jadi bukan berarti saya di sini lebih jago atau lebih tahu ya. Cuman saya mau sharing aja tentang mungkin apa yang saya alami atau mungkin beberapa tahun yang saya ada di organisasi mungkin yang saya merasa kulturnya itu bagus gitu kan. Daripada yang mungkin sebelumnya pernah mungkin dari teman-temanku yang lain juga yang mungkin kurang beruntung ya berada di perusahaan startup. Jadi di sini aku mau share presentasi ya, harusnya kelihatan di sini ya. Udah kelihatan ya? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Zia El Arif. Sekarang saya sedang menjabat sebagai Product Engineer di Coding Indonesia. Jadi basically kesehariannya ya bangun produk gitu ya. Produk itu apa? Produknya apa? Yaitu sebuah website. Jadi kalau misalnya Ustadz tahu tentang mungkin kayak Tokopedia atau Traveloka atau Twitter atau Facebook. Nah, aku di sini bangun kayak gitu juga, cuman buat perusahaanku sendiri, yaitu di Coding Indonesia. Di Coding Indonesia sendiri adalah sebuah platform untuk edukasi untuk menjadi seorang programmer. Jadi di situ kita ada kayak online course-nya untuk orang-orang yang ingin belajar ngoding atau belajar di programmer atau ingin belajar bikin aplikasi Android atau ingin belajar untuk bikin aplikasi website. Nah, judulnya yang kan aku sampaikan malam hari ini adalah kultur organisasi yang mendukung inovasi. Jadi kenapa ya? Ini ada alasannya ya kenapa aku pilih judul ini ya. Sebenarnya nggak banyak yang bisa aku sampaikan, cuman menurutku ini salah satu judul yang aku tertarik ya atau aku suka gitu, yaitu inovasi gitu kan. Oke, background-nya apa? Nah, ada latar belakangnya kenapa aku suka sekali judul ini. Jadi dulu tuh ceritanya skip ya langsung ke tahun 2012, ketika itu saya jadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, jadi mahasiswa baru tahun 2012. Nah, di situ aku diajarin tentang gimana cara bikin aplikasi, gimana cara bikin website, gimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan kode-kode gitu ya, jadi kayak programmer gitu. Nah, setelah itu ketika masa-masa kuliah 5 tahun, aku 5 tahun kuliah dari tahun 2012 sampai 2017. Nah, mulai 2013 sampai 2017 itu saya aktif ya di organisasi kampus gitu dan juga ikut banyak lomba-lomba inovasi. Nah, lomba yang setiap tahun selalu aku ikutin itu ada namanya PKM ya. Mungkin kalau yang masih mahasiswa tahu ya. Jadi Pekan Kreativitas Mahasiswa. Jadi di situ kita disuruh untuk bikin proposal untuk ya untuk bikin sesuatu ya penelitian, entah itu kita mau bikin produk yang dijual, entah itu kita mau cari apa namanya tuh kewirausahaan. Nah, kalau aku paling suka bikin sesuatu ya. Jadi kayak bikin produk yang menyelesaikan masalah orang lain gitu. Misalnya kayak bikin aplikasi yang membantu tunanetra untuk dia bisa apa namanya melihat dan lain sebagainya semacam itu. Tapi dulu banyak macam-macam ya. Setiap tahun aku selalu ikut. Cuman sayangnya nggak pernah lolos ya. Jadi cuma ikut doang ya selama 4 tahun ikut kayak gitu. Juga ikut aktif di organisasi. Jadi dan kebetulan organisasi yang saya ikutin juga berkaitan dengan kreativitas gitu ya. Jadi saya sempat jadi ketua Karisma, kelompok riset mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer tahun 2014 waktu itu. Ya kerjaannya ngurusin lomba-lomba gitu ya, ngurusin kalau misalnya kita ada lomba keluar Filkom gitu, nah kita yang ngurusin gitu ya. Atau kayak lomba-lomba
PKM itu juga kita yang ngurusin. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus juga sempat jadi asisten praktikum, sempat juga jadi student employee. Jadi beberapa mahasiswa itu ada yang jadi karyawan di UB, walaupun satu mahasiswa di Filkom itu. Jadi kita kerjanya bantuin dosen untuk bangun aplikasi. Misalnya kayak dosen ada penelitian ini nih. Nah, kita mahasiswa yang bantuin dosennya untuk misalnya bikin jurnal, terus bikin aplikasinya juga. Wah, aku kan suka bikin aplikasi ya. Jadi ya aku ikut itu juga, alhamdulillah. Nah, terus mungkin karena itu aku suka banget berkarya ya atau berinovasi, mencoba untuk berinovasi. Nah, tahun 2015 sampai tahun 2017 aku sempat bikin sama teman-temanku startup. Jadi namanya Invest. Jadi Invest itu aplikasi dulu belum familiar GoPay ya atau belum familiar link aja. Jadi kita bikin gimana transaksi itu biar mudah gitu ya. Kayak e-money lah intinya dulu itu awalnya tahun 2015. Tapi ya kita udah sempat coba ke pasar tapi ya udah ya ada angel investor cuman akhirnya uangnya investornya itu habis dan belum berhasil grow. Terus akhirnya kita coba pindah ke Litly. Jadi Litly ini lebih fokusnya ke uang kecil ya. Mungkin kalau yang invest tadi itu kan banyak saingannya ya kayak GoPay udah mulai masuk, Link aja udah mulai masuk. Nah, Litly ini kita lebih fokus ke uang-uang kecil. Jadi uang receh. Nah, jadi kan ini awalnya masalahnya karena uang receh itu kayak terhambur ya. Kayak kalau dari masalah yang ada di Bank Indonesia itu kayak banyak yang keluar, cuman kayak kan diputar, nah baliknya tuh baca itu, nah banyak lah pokoknya yang hilang. Nah itu kita mencoba untuk dan lihat teman-teman kita yang suka ngumpulin uang receh ya di botol atau di mana gitu, kayak banyak banget uang recehnya itu dikumpulin setahun gitu kan, kembalian. Nah yang kayak gitu-gitu kita pingin convert itu menjadi uang e-money agar bisa dipakai untuk transaksi, jual beli perusahaan dan sebagainya. Lu sempat kayak gitu dan alhamdulillah yang ini sempat di investorin, didanain oleh Pak Muhaimin Iqbal ya. Mungkin ada yang tahu ya. Jadi Pak Muhaimin Iqbal itu foundernya Startup Innovation Bogor, dia juga foundernya iGrow, kalau yang di dunia startup juga foundernya Gradinar dan juga Kutap Al-Fatih juga beliau semua. Nah itu sempat dibiayain beliau. Nah, tapi sayangnya nggak beberapa lama setelah dananya turun, nah aku tuh dulu mungkin masih keras ya orangnya, masih idealis gitu ya. Ada crash sama salah satu temanku. Nah, jadi ya akhirnya aku keluar dari situ. Ya, pelajaran lah buat aku juga kayak gitu ya. Kayak gitu dan nah itu aku bikin sendiri namanya Mami Print. Mami Print ini print online. Jadi kalau aplikasi yang kita buat itu jadi orang itu bisa ngupload dokumennya yang dia pingin ngeprint, entah itu skripsi, gambar atau apapun di kita. Jadi diupload terus kita bisa langsung ngitungin secara otomatis biayanya berapa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dan ini lumayan juga yang mau pakai. Dan kenapa? Karena kita biayanya itu jujur. Jadi kayak misalnya kalau kadang-kadang kalau kita ke warnet gitu kan, beli ngeprint gitu. Nah, kalau ada satu warna dikit tuh dianggap satu warna full gitu yang mungkin harganya berapa ya, 200.000 gitu kan. Tapi kalau di kita tuh bener-bener kita hitung ya. Jadi kayak misalnya kuantitas warnanya itu sekian persen, ya harganya sekian gitu, nggak full. Kurang lebih kayak gitu dulu Mami Print. Terus setahun jalan tapi kok kayak nggak maju-maju gitu ya. Kita sempat ada investor juga, terus tapi kok kayak nggak maju-maju gitu, kayak stuck gitu ya, kayak gitu-gitu aja gitu ya. Sempat ada karyawan juga, baru satu orang itu pun dibiayain juga digaji juga nggak banyak. Nah kenapa gitu kan, aku penasaran apa sih yang salah orang itu pakai tapi kok nggak banyak gitu, nggak booming kayak Gojek gitu kan. Nah waktu lagi masa-masa itu, waktu itu kan sempat juga ada cita-cita untuk jadi dosen ya. Jadi saya ikut juga beasiswa ikut beasiswa cari beasiswa, dan alhamdulillah waktu itu sempat keterima di beasiswa S2 PDP di ITB. Jadi waktu itu ada pengumuman aku lulus ITB. Nah, itu bulan Oktober 2018 dan 2019-nya aku kan harus berangkat ke Bandung ya untuk kuliah. Jadi gimana nih kan galau, ini mau dilanjutin nggak nih bisnisnya kayak gitu. Dan waktu itu juga kebetulan ada lowongan di Decoding. Nah, lowongan itu tentang business development sama satu lagi web developer. Jadi yang buat aplikasi developer, satu lagi untuk yang bisnis. Nah, aku tuh lebih tertarik yang bisnisnya gitu. Pengen belajar gimana sih bisnis itu bisa berjalan gitu ya. Kok aku stuck gitu loh. Nah, jadi aku lamarin dua-duanya, dua lowongan itu. Jadi coding, terus akhirnya keterimanya ya
yang tentu saja yang web developer ya, karena aku udah punya pengalaman di situ, jadi ya keterimanya di web developer bukan yang bisnis. Tapi nggak masalah ya, karena setelah itu ternyata aku juga belajar banyak banget ya dari perusahaan ini gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya backgroundku. Jadi dari dulu tuh emang suka bikin sesuatu, suka mencoba untuk berkreasi kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin inovasi, nah jadi apa sih inovasi ya? Nah, mungkin khilafiyah ya di antara para pakar. Jadi ini definisi yang coba aku definisikan ya. Jadi menurut aku aja, biar kita sama-sama satu pemahaman tentang inovasi. Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, aku kasih contoh dulu. Nah, ini bukan anggaplah. Jadi ceritanya nih, ya ceritanya di gambar yang paling kiri ini, dulu itu orang itu kalau mau minum es teh atau kayak misalnya mau bikin es balok, dia tuh harus tahun sekali panen ya, panennya pas winter, pas musim dingin aja gitu kan. Nah, panennya kayak gitu. Jadi ya air yang udah beku dipanen terus dijual, nah, jadilah es teh kayak gitu kan. Atau jadi es jeruk kayak gitu. Nah, terus setelah itu ada orang yang berpikiran untuk kita nggak bisa dong kalau setahun sekali, itu pun musim dingin. Nah, kalau misalnya orang pingin di summer gitu musim panas pingin minum es teh gimana? Nah, dia buatlah namanya pabrik es ya. Jadi kayak alat yang bisa, aku kurang ngerti ya kalau di elektronya itu kayak gimana, tapi ada alat yang untuk bisa buat es gitu. Nah, ini bisa dibuat kapan aja ya. Jadi di musim apapun bisa, tapi sayangnya tidak bisa di mana aja gitu ya. Jadi harus datang dulu ke pabrik es, beli kayak gitu. Akhirnya ada orang lagi yang berinovasi, dia buat gimana caranya biar setiap rumah itu bisa menghasilkan es batu. Nah, kayak gitu. Itulah yang salah satu contoh inovasi ya. Jadi sekarang udah hampir semua rumah punya gitu. Kulkas ya maksudnya. Kulkas, refrigerator gitu kan. Semua orang pakai gitu kan. Nah, ada juga ini ya. Dulu mungkin kalau masih zamannya Bapak sama Ibu kuliah itu skripsian pakai mesin ketik ya. Aku nggak tahu ya gimana, itu nggak pernah mengalami juga. Kalau ada yang salah itu gimana, aku juga nggak tahu. Kalau revisi kayak gimana, aku juga nggak tahu. Jadi aku nggak bayangin lah gimana sulitnya zaman-zaman itu ya. Terus ada orang yang berinovasi ya setelah adanya komputer, sekarang ya kalau misalnya mau skripsian atau kalau misalnya mau bikin dokumen ya gampang aja ya, tinggal kalau mau misalnya ada yang salah tinggal dihapus ya kan, Ctrl Z. Kalau misalnya mau copy tinggal copy paste. Kalau misalnya mau revisi ya tinggal revisi kayak gitu ya, gampang sekarang kayak gitu. Dan itu pun juga masih ada masalah ya dulu kalau masih zamannya Microsoft Word. Jadi kadang-kadang kalau bisa kita tengah-tengah ngerjain gitu ya, terus tahu-tawu udah sejam ngerjain belum di-save, mati lampu, hilang ya kan. Nah, sekarang udah ada inovasi yang lebih baru lagi. Jadi kita nggak perlu nge-save, otomatis di-save ya, dipakai Google Doc gitu kan. Jadi dengan ada Google Doc itu kita ya otomatis ke-save gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau mati listrik dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itulah inovasi ya. Jadi kalau aku simpulkan di sini, sebenarnya apa sih inovasi itu ya? Kalau pemahamanku sih inovasi itu adalah di mana kita membuat sebuah produk ya. Aku pakai kata-kata produk, yang dengan produk itu orang bisa terbantu, atau produk itu mengatasi masalah orang lain, atau produk itu mengatasi kesulitan orang lain gitu. Dan banyak dan juga orang mau pakai dan juga orang mau bayar untuk itu gitu ya. Kenapa bayar itu penting menurut aku ya? Karena kalau kita lihat ya inovasi-inovasi kayak HP itu semua kan jadinya di pasar ya, jatuhnya di pasar. Jadi kayak inovasi yang booming itu di pasar gitu. Orang pakai, orang mau beli gitu. Kayak komputer, orang akhirnya mau pakai, orang mau beli. Kayak yang tadi es batu, kulkas, orang mau pakai, orang mau beli. Nah, mungkin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mungkin peneliti atau mungkin akademisi gitu kan. Cuman mungkin entah kenapa nggak dipakai karena mungkin ya mungkin tidak sesuai kebutuhan, atau mungkin juga sulit untuk dipakai, sulit untuk digunakan, not easy. Inovasi itu ya harus memudahkan urusan orang lain gitu ya. Kalau aku rangkum dengan hadis ya, ada hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebagai manusia yang bermanfaat buat orang lain gitu. Bayangkan kalau misalnya orang yang inovasi es batu tadi itu memudahkan orang ya, dia pasti dapat menurut kayak gitu ya.
Jadi ini ya salah satu hadisnya yang mungkin versi lengkapnya ya. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia, dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan suatu kesulitan, atau engkau melunasi utang, atau menghilangkan kelaparan. Yang aku ingin garis bawahi di hadis ini yaitu orang yang paling bermanfaat dan juga dengan menghilangkan suatu kesulitan. Nah, jadi salah satu tujuan kenapa aku merasa inovasi itu perlu ya sebagai seorang muslim itu ya, kalau misalnya bayangkan kita punya produk yang dipakai orang banyak dan di mana orang-orang itu merasakan manfaat dari produk itu. Nah, gitu ya. Karena itu bermanfaat gitu kan. Nah, aku rasa seperti itu. Ini hadis sahih insya Allah Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Jadi inovasi di sini kita sekali lagi, inovasi adalah hal yang memudahkan urusan orang lain, kayak gitu ya. Produk yang memudahkan urusan orang lain. Gitu. Nah, terus gimana gitu ya? Gimana caranya biar inovasi itu terwujud gitu? Gimana caranya biar inovasi itu terjadi atau ada gitu? Menurut aku juga inovasi itu nggak bisa sendiri ya. Harus bareng-bareng gitu, harus berjamaah. Sebagaimana dakwah itu juga nggak bisa sendiri. Jadi bayangkan kalau misalnya kita sendirian gitu, do something, melakukan suatu hal yang itu gila dibandingkan dengan kalau ada teman kita. Nah, pasti kan berbeda hasilnya kan. Dengan adanya jamaah, dengan ada teman, itu kita bisa saling dorong-mendorong. Dengan adanya jamaah, itu juga kita bisa saling mendapatkan feedback seperti itu. Nah, setelah terbentuk, makanya itu aku anggap sebagai organisasi. Jamaah itu organisasi. Nah, setelah organisasi itu terbentuk, apa yang dilakukan? Ya mungkin buat visi, misi, slogan dan sebagainya. Visi kita perlu untuk mungkin merepresentasikan tujuan kita gitu. Fokus ke apa sih tujuan yang ingin kita raih gitu kan. Cuman hal itu mungkin itu penting ya kan. Tapi yang nggak kalah penting ya menurut aku adalah membangun kultur. Kenapa? Karena kultur itu adalah hal yang setiap hari kita rasakan, hal yang setiap hari kita yakini, hal yang setiap hari kita implementasikan gitu. Kalau visi kan ya mungkin itu tujuan yang masih jauh ya. Nah, kadang ya sulit untuk seorang anggota organisasi itu untuk fokus ke visinya. Tapi kalau kultur yang dibangun setiap hari atau hari kita bisa rasakan itu setiap hari gitu manfaatnya. Nah, makanya penting untuk membangun kultur. Menurut aku kayak gitu. Nah, jadi kultur apa sih yang kira-kira bisa membantu kita untuk bisa berinovasi? Gitu. Nah, yang pertama, di sini aku mau sampaikan ada namanya blameless culture. Jadi ini aku ya kenal juga di decoding. Jadi kalau dilihat ya blameless culture ya. Blameless culture itu apa? Jadi ketika kita lihat ya blameless artinya blame itu artinya menyalahkan. Less berarti kan tidak, jadi tidak menyalahkan ya. Jadi kadang-kadang ketika kita berorganisasi ya, ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anggota kita kayak cenderung menyalahkan dia, kamu sih gitu kan. Atau kayak misalnya anggaplah aku nih sebagai engineer programmer gitu, aku buat aplikasi nggak bener gitu, atau menimbulkan bug gitu. Nah, kerugian perusahaan misalnya. Nah, itu biasanya akan dimarahin, dipecat, atau dihukum atau apapun lah. Di blameless culture itu bahkan dia nggak disalahkan gitu. Orang itu nggak disalahkan, orang itu juga nggak dihukum, orang itu juga nggak disuruh bayar atau apapun itu, ya kan? Nah, kita disalahin atau kayak misalnya kita kulturnya itu menyalahkan orang lain, kita gak ada masalah. Nah, itu bahaya gitu kan. Nah, kenapa sih kok ini penting menurut aku? Ya karena dengan blameless itu kita akan fokus ke solusi. Jadi kalau kita habisin energi untuk mencari tahu siapa yang salah, ya kadang organisasi itu kan kompleks ya. Jadi bayangkan organisasi itu udah ratusan orang atau puluhan orang gitu kan. Ada suatu kesalahan, ini tadi kayak gini, itu gara-gara dia. Lah enggak, tadi kamu suruhnya gini. Nah, itu kan kompleks ya. Kita kan habis waktu untuk nyari siapa yang salah gitu dan untuk apa gitu kan. Jadi fokusnya ke solusi gitu kan. Menghindari true but useful ya. Oke, anggaplah memang dia salah ya. Itu benar. Tapi sorry, itu harusnya true but useless ya, sorry. Nah, jadi anggaplah dia itu benar ya, tapi itu useless gitu, nggak ada artinya. Anggaplah aku salah gitu ya, ketika aku melakukan hal itu, terus apa gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi akan fokus ke solusi, yaitu gimana caranya biar nggak terjadi lagi gitu kan? Gimana caranya biar kesalahan itu tidak terjadi lagi. Nah, ini ada sebuah kisah yang aku baru baca dari buku itu ya, buku Switch. Ada buku Switch. Jadi di situ dikatakan kalau ada seorang anak namanya Bobby. Dia tuh seorang troublemaker ya. Dia kelas 9 itu SMP kelas 3.
Jadi dia itu suka di kelas tuh nakal gitu ya, suka jahilin temennya, terus kayak suka teriak-teriak sama guru nggak mau nurut kayak gitu kan, dan lain sebagainya, anak mas bermasalah ya. Bimbingan konseling berkali-kali juga nggak berubah, dihukum kayak gimana pun juga nggak berubah. Terus ada seorang konselor yang aku lupa namanya, jadi dia membantu dia. Gimana caranya dia bantu dia, ya kan? Caranya adalah dia tanyain. Oh, oke. Sebelumnya orang-orang lain juga udah menemukan sebenarnya apa yang masalah dari si Bobby ini. Jadi memang dia punya masalah ya, yaitu dia broken home ya kan. Dia keluarganya cuma sama ayah doang, ayahnya pun juga kurang ngurusin. Dia juga punya disabilitas mental atau apa itu. Nah, pokoknya masalahnya kompleks gitu. Kalau mau diselesaikan, bayangkan gimana gitu. Masa kita harus kembali ke masa lalu memperbaiki hubungan orang tuanya, kan nggak mungkin ya. Atau mungkin kembali biar nggak ada masalah, itu kan sulit. Nah, jadi yang dilakukan oleh bapak ini, sekonselor itu adalah dia tanya ke Bobby, Bobby, kamu pernah nggak sih sekalipun di kelas itu kamu merasa kamu happy gitu kan? Nah, kan si Bobby ini kan nggak suka di kelas ya, dia bilang sekolah nggak enak gitu, school is things katanya kan. Nah, terus katanya si konselor ini, kamu pernah nggak? Pernah, kata dia. Sekali di pelajarannya aku lupa Bu siapa, nggak tahu, Bu Nur Aini gitu ya, di pelajarannya Bu Nur Aini gitu kan. Aku jarang bikin masalah di situ, kata si Bobby gitu. Nah, terus ya udah selesai ya kok sisi konseling sama si orang itu. Terus dia tanya ke Bu Nur Aini nih, kenapa ya kira-kira kok Bobby di kelas ini nggak masalah, di kelas lain tuh dia bikin masalah terus loh. Jadi ternyata si Bobby itu, si guru ini, si Bu Nur Aini ini, ketika dia masuk kelas dia selalu nyapa si Bobby. Bobby gitu ya, nyapa di pintu. Terus Bobby ini nggak pernah dikasih tugas yang sulit karena dia punya keterbatasan mental tadi ya. Jadi dia selalu dikasih mudah soal yang tidak sulit gitu, yang sesuai kemampuannya dia. Dan juga si guru ini selalu memastikan kalau si Bobby tadi itu paham gitu apa yang disampaikan atau apa tugasnya gimana gitu. Kalau guru lain nggak melakukan itu ya wajar aja ya, namanya udah sebel sama anak ya, anak kecil yang nyebelin ya pasti wajar ya. Kalau misalnya mungkin nggak ngereken atau kayak lebih nggak disapa tuh gimana gitu ya. Nah, itulah yang dicari sama si konselor tadi. Dia mencari bright spot ya, jadi kayak titik terang gitu. Nah, dari setiap masalah itu pasti ada satu titik terang gitu, atau beberapa titik terang. Ketika ada masalah di sekumpulan orang, kita cari ada nggak yang berhasil menyelesaikan masalah itu. Nah, terus yang dilakukan oleh si konselor apa? Dia nyuruh semua guru-guru lain untuk melakukan hal yang sama. Sesimpel itu, cuma nyapa, jangan kasih tugas berat, dan perhatikan aja ketika apakah dia paham atau enggak. Udah sesimpel itu setiap pelajaran. Dan hasilnya apa? Menurun 80% tingkat apa ya? Kan mereka tuh setiap guru itu dikasih kayak penilaian gitu loh untuk setiap murid gitu kan. Nah, penilaiannya itu menurun 80% ya. Menurun itu dalam artian menjadi lebih bagus ya. Jadi yang dulunya itu nakal banget jadi 80% lebih nggak nakal gitu. Walaupun ya nggak langsung jadi manusia perfect, tapi paling nggak itu menurun, paling nggak itu menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah, disitulah kenapa kita perlu, kalau kita fokusnya ke masalah, fokus nyalahin orang lain, ya nggak akan ada solusi gitu. Tapi ketika kita fokusnya ke mencari solusi, bisa seperti itu kayak gitu. Gojek, Amazon juga menerapkan ini ya. Aku sempat bicara sama orang awalnya Gojek, sempat ketemu, bukan Pak Nadiem tapi ada salah satu engineer awalnya Gojek. Waktu itu dia masih 5 orang. Sampai sekarang Gojek itu hampir nggak pernah mencat orang ya, karena apapun kesalahannya gitu kan, kayak gitu. Amazon juga menerapkan itu ya, ketika itu ada Amazon, salah satu engineer-nya itu melakukan kesalahan sampai server itu mati, sampai orang itu nggak bisa akses Amazon gitu kan. Nah, itu kan kesalahan fatal ya, berapa biaya gitu kan, tapi nggak dilakukan juga gitu kan, kayak gitu. Jadi ini hal yang udah lumrah ya di teknologi, di perusahaan teknologi. Dan juga menurutku ini salah satu hal yang penting ya, ini yang paling penting sih sebenarnya, di Blameless ini kita diajarkan untuk berhusnuzon ya. Jadi gini, respon pertama kita ketika kita sebel sama employee kita, atau sama karyawan kita, atau sama bos kita, atau sama siapapun yang anggota kita, atau coworker kita, teman satu pekerjaan kita, ketika kita sebel, respon pertama itu adalah katanya Blameless culture ini adalah dia pasti nggak sengaja gitu. Kita selalu ingat kalau dia pasti nggak sengaja nyebelin gitu loh. Ketika ada orang nyebelin, dia pasti nggak sengaja nyebelin kayak gitu.
Nah, ini menurutku ini melatih kita untuk husnuzon dan menahan amarah ya. Jadi kalau misalnya kita ada orang nyebelin sama kita, terus kita kayak dia pasti nggak sengaja nyebelin gitu ya. Karena kadang-kadang kan dia mungkin lagi emosi ya kan, terus akhirnya keluar kata-kata kasar misal. Atau kadang diskusinya panas nih. Nah, seperti itu ya kan. Jadi menahan amarah dan mungkin kadang-kadang ada kebijakan yang tidak fair gitu ya buat dirasa tidak fair. Nah, awalnya oke, dia pasti nggak sengaja. Oke, kalau gitu aku mau tanya nih, tabayun gitu caranya, tabayun sama si orang itu. Oke, kamu tadi kayak gini maksudnya gimana? Pasti akan dijelasin gitu kan. Karena respon pertama itu penting ya. Kadang kalau kita udah emosi, udah marah duluan tuh udah kayak hancur gitu belakangnya gitu, kayak berantakan. Nah, salah satu ayat Quran ya untuk salah satu ciri orang bertakwa kan, wal kaziminal ghaiz ya kan, wal kaziminal ghaiz wal afina ninas. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kalau nggak salah itu ada ayatnya kayak gitu. Jadi salah satunya adalah menahan amarah gitu ya. Menahan amarah di sini kalau katanya Ustaz Adi Hidayat itu bukan kita udah emosi terus kita tahan nggak marah, jangan marah-marah, jangan marah, bukan gitu ya. Tapi rasa amarah itu kalau bisa nggak ada gitu ya. Jadi emosinya udah nggak ada gitu loh. Emosinya bahkan nggak muncul kayak gitu kalau Ustaz Adi Hidayat ya. Kayak gitu. Blameless ya yang pertama. Selanjutnya kultur gimana biar setiap orang yang ada di organisasi itu adalah seorang leader gitu ya, seorang pemimpin ya kan. Nah biasanya kalau perusahaan yang tidak menerapkan ini tuh ada masalah-masalah kayak gini ya, pegawai suka mengeluh gitu ya, mungkin kayak banyak banget sih pekerjaannya, udah ini kemarin udah gini lagi, terus ini kok suka apa namanya nyuruh-nyuruh gini sih, atau suka ngomongin bos di belakang ya kan, atau mungkin kalau ada kerjaan yang nggak beres dia bilangnya ya kan ini nggak disuruh kok, nggak dikasih tahu kayak gini, ngeles gitu ya. Dan juga biasanya orang-orang yang terbaik ya, yang punya ide-ide brilian atau orang yang bagus itu dia pergi sendiri gitu ya, dari perusahaan itu atau dari organisasi itu. Ya, ini salah satu ciri-ciri kalau misalnya mungkin organisasi itu belum menerapkan ini, yaitu adalah treat everybody like a leader ya. Jadi kan setiap orang itu sebagai pemimpin gitu ya. Nah gimana ya biar nggak terjadi yang hal tadi itu. Jadi ya caranya adalah kita membiasakan untuk setiap orang itu boleh nge-share opini dia gitu ya. Ketika ada orang ngomong itu jangan langsung dibantah gitu ya. Atau kayak walaupun idenya mungkin konyol atau mungkin apa, jangan dibantah, jangan diketawain gitu ya. Setiap orang itu, setiap opini berharga gitu ya. Walaupun mungkin itu nggak dipakai, tapi paling nggak kita hargai gitu. Nah, dan juga health, ini yang penting dari sini, health everybody accountable. Jadi setiap orang itu bertanggung jawab ya atas apa yang dia selesaikan atau atas internetku mati ya tadi. Sekarang udah aman, guys, teman-teman. Aman. Oke, siap. Masuk. Nah, jadi tadi ya, solve problems not like a mercenary. Mercenary itu adalah pembunuh bayaran ya. Pembunuh bayaran itu contohnya kayak, oke, bunuh dia lakukan gitu ya. Nggak peduli, nggak tanya-tanya, nggak, pokoknya lakukan. Oke, misalnya kayak lakukan ini, lakukan A, lakukan B, lakukan B. Nah, tapi kalau misalnya kalau misalnya pingin orang itu merasa bukan merasa dibutuhkan, merasa dia tuh memiliki istilahnya apa ya, ownership gitu ya, merasa memiliki, dia itu harus disuruh untuk menyelesaikan masalah gitu. Oke, kita punya masalah A, menurutmu gimana gitu ya. Kita punya masalah misalnya nih, kalau misalnya kasus apa ya, seorang CS gitu ya. Jadi misalnya, oke, gimana nih orang apa namanya, kok banyak pelanggan yang ngeluh gitu ya. Kalau CS yang mungkin dia nggak dibiasakan untuk menjadi leader, dia akan ya gimana lagi gitu kan, atau nggak disuruh ini kok. Tapi kalau CS yang mungkin dia dibiasakan atau kulturnya dari organisasi itu mendukung dia untuk menjadi leader, dia akan mencari solusi gitu, akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu, tanpa harus apa namanya, tanya ke atasan mungkin kayak gitu ya. Nah, sebagaimana hadis lagi ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini potongan hadis ya. Sebenarnya isinya lebih panjang hadis ini. Jadi kalau aku lihat di hadis itu kan, bahkan setiap orang itu ditanyain, setiap orang itu adalah leader gitu. Setiap orang adalah ra'in. Ra'in itu anggaplah leader gitu ya. Bahkan di situ ada khodim, dan khodim itu ra'in gitu.
Jadi Hodim itu pelayan, gitu. Pelayan pun bahkan dia adalah seorang pemimpin gitu kan. Dan istri itu pemimpin dan suami itu pemimpin gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya seorang employee dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Apa sih yang dia pimpin? Kalau aku apa sih yang aku pimpin? Ya aku yang pimpin adalah produk ini gitu kan. Decoding ini, website ini gitu kan. Nah, seperti itu. Aku dikasih masalah, tantangan masalah, misalnya kita ada masalah A gitu kan. Nah, aku harus bisa selesaikan masalah itu. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kultur yang terakhir menurutku yang ini yang paling penting sebenarnya, tapi aku taruh di akhir biar nyambung ya. Itu ada integritas. Integritas. Nah, kalau nggak salah Menteri Sri Mulyani ya, Menteri Sri Mulyani aku pernah ngobrol sama temanku yang dia itu di situ di apa sih? Pokoknya di bawahnya Menteri Sri Mulyani, aku lupa itu apa kementerian apa. Nah, jadi di situ tuh kayak ditingkatkan integritasnya. Jadi ada penelitian kalau misalnya seorang anggota organisasi atau seorang karyawan itu tahu kalau percaya dengan hari akhir, maka pekerjaannya akan double gitu, akan 2 kali lebih meningkat gitu ya. Maka dia nggak akan curang, dia akan lebih punya apa namanya pemikiran lebih sedikit untuk curang, untuk korupsi dan sebagainya. Nah, integrity itu apa sih kalau aku lihat di Google Translate ya? Jadi the quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness. Jadi prinsip-prinsip moral, punya prinsip yang kuat gitu ya, prinsip moral yang kuat yang dimana orang lain nggak lihat dia juga melakukan itu, bukan hanya pengen dilihat orang lain gitu ya. Kalau dalam kasus kita ya iman ya mungkin ya, lebih ke iman gitu kan, karena di sini kan muslim semua. Nah kayak gitu, jadi percaya dengan hari akhir, terus kayak percaya kalau misalnya setiap amal itu pasti ada balasannya, kayak gitu ya, itu lebih menguatkan organisasi itu sebenarnya ya. Sebagai contoh nih kayak, dan juga ini harus tercermin di perusahaan itu, bukan hanya di orang-orangnya, tapi perusahaannya sendiri harus punya tujuan yang mulia, atau kayak organisasinya harus punya tujuan yang mulia, bukan hanya sekedar mencari uang gitu ya, bukan hanya sekedar ngumpulin duit gitu kan. Kalau ngumpulin duit aja nggak harus berdampak dong, nggak harus inovasi gitu kan. Banyak cara untuk cari duit gitu, walaupun itu nggak halal ya. Nah, contohnya apa? Tesla ya. Kalau aku lihat di sini yang aku rasa perusahaan-perusahaan inovatif yang memiliki tujuan mulia, salah satunya Tesla. Jadi Tesla ini adalah perusahaan banyak ya sebenarnya Tesla ya. Bukan banyak sih, Tesla satu ya, mobil. Tapi yang punya namanya Elon Musk. Dia punya banyak ya. Ada juga dia bikin solar panel gitu kan. Dia juga bikin Space gitu kan. Nah, tapi yang aku pengen sorot di sini ada Tesla. Di mana misi mereka adalah mengurangi penggunaan emisi gitu ya, emisi. Jadi kalau misalnya kita pakai bensin itu kan kita selalu polusi ya, setiap kita beli bensin terus kita keluarin ya kan, itu emisi. Jadi kayak energinya itu terbuang gitu kan, banyak yang lebih terbuang. Tapi kalau misalnya pakai listrik, nah Tesla ini udah mobil listrik, itu emisinya hanya diproduksi aja. Tapi ketika ketika produksi listrik ya pasti ada emisi kan. Nah, emisi itu kan pasti ada, tapi berkurang drastis gitu kan. Nah, itu salah satu tujuan yang mulia. Dan dia juga membuat solar panel gitu. Bahkan solar panel itu udah dibuat dengan sangat murah oleh si Elon Musk itu kan. Kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau di Tesla itu kayak gitu ya. Kalau di Gojek juga seperti itu. Nah, jadi salah satu hal yang aku lihat dampak baik dari Gojek adalah meningkatkan roda ekonomi ya, meningkatkan roda ekonomi. Jadi kalau aku pernah baca kan survei ke orang-orang ojek online ya, yang partnernya ya, yaitu yang nganterin itu partnernya yang ojek itu, mereka itu 100% mengatakan kalau taraf kehidupannya meningkat ya kan dari sebelumnya. Ada yang dulu sebelumnya itu ya karyawan toko, ada juga yang mungkin teknisi gitu kan. Nah, terus setelah Gojek taraf hidupnya meningkat. Nah, itu dampak gitu ya, dampak dari perusahaan itu. Itu inovasi kayak gitu kan. Dan tentu kita sebagai customer juga lebih mudah kan kalau misalnya mau kemana-mana ya kan. Kalau misalnya mau sama keluarga bareng nih ke Batu, misalnya dari Malang ke Batu bisa naik Gojek ya kan. Dulu cari taksi ya sulit gitu kan. Nah, dengan ada Gojek ini kan dipermudah gitu kan. Nah, itulah inovasi. Nah, menurut aku juga kalau misalnya dari integritas itu ya, prinsip-prinsip moral itu dipegang kuat oleh setiap anggota, maka menurutku akan sangat pengaruh ya, karyawan itu akan menguatkan karyawan gitu. Dan juga talent-talent yang ingin bergabung gitu kan. Talent kan
kadang sulit ya mencari talent yang cocok dengan perusahaan ya. Orang yang pengen join ke perusahaan tuh kadang sulit, atau join ke organisasi itu kadang sulit gitu kan. Nah, kalau kita udah punya prinsip-prinsip integritas yang kuat, maka ya orang yang gabung itu yang satu pemikiran ya. Kalau misalnya kita berkata kalau misalnya kita misalnya apa ya, kalau contoh di coding ya, contoh di coding itu oke, kita percaya kalau rezeki itu udah diatur gitu kan. Jadi kita nggak akan pernah curang, kita nggak akan pernah suap. Ketika misalnya ada masalah yang terjadi misalnya sama partner gitu kan, kita nggak akan mati-matian misalnya ngusut di pengadilan, atau misalnya kayak su itu apa ya, menuntut di pengadilan dan sebagainya gitu, karena kita percaya kalau rezeki itu udah diatur kayak gitu kan. Dan kurang lebih kalau orang-orang yang tahu seperti itu, dia akan merasa satu pemikiran, ya dia akan bertahan ya. Tapi kalau orang yang nggak cocok dengan moral itu, prinsip moral itu, dia akan pergi dengan sendirinya pasti kan. Kayak gitu. Nah, ini aku kasih contoh di gimana sih prinsip moral yang ada di coding ya. Seperti yang tadi aku bilang, yang pertama kita percaya takdir ya kan, termasuk bahwa rezeki itu diatur ya kan. Ini kan jadi alhamdulillah di perusahaanku itu CEO-nya itu setiap minggu selalu speech ya, selalu datang kantor ngasih speech, ngasih progres dia, motivasi, mungkin masukin ilmu dia ke kita ya kan. Ini aku ceritain beberapa prinsip moral yang kita pakai di coding. Ya, tadi ya kita percaya takdir, termasuk bahwa rezeki udah diatur. Jadi pernah suatu ketika ada partner ya yang ngerasa pokoknya kita dicurangin lah, kita yang dicurangin gitu kan. Setelah kita udah coba-coba berbagai cara juga akhirnya nggak bisa juga, terus ya udahlah, kita sebenarnya kita bisa menyelesaikan itu dengan memodifikasi sesuatu gitu, yang itu mana itu nggak bener ya, dan kita berhasil, tapi akhirnya nggak gitu kan, akhirnya kita nggak lakukan itu, dan alhamdulillah ya nggak masalah gitu, nggak ada masalah gitu kan. Kita percaya kalau semua rezeki itu udah masing-masing gitu. Terus kita juga dilarang punya kartu kredit. Nah ini menurut pengalaman CEO ku ya, Mas Naren namanya. Jadi kartu kredit itu sangat berbahaya ya. Itu membuat kita menghabiskan uang di hal yang sebenarnya mungkin kita nggak mampu gitu ya. Sebenarnya kalau kartu kredit itu adalah kartu untuk ngutang ya, kurang lebih ya. Walaupun itu banyak promo, tapi sebenarnya kita ngutang dan ada ribanya kan, ada penambahan jumlah utang kita di situ gitu kan. Walaupun Mas Tarin ngomongnya bukan riba ya, karena kita bukan perusahaan yang di bawah naungan muslim, banyak ada karyawan juga yang non muslim. Tapi dia bilangnya kalau jangan menggadekan ketenangan gitu. Kalau misalnya punya utang itu kan pasti nggak tenang ya hati ya. Misalnya ada utang ini dong, itu pasti nggak tenang hati itu. Apalagi kalau utangnya itu ada ribanya, wah tambah nggak tenang itu pasti kan. Nah kayak gitu. Jadi kita dilarang punya kartu kredit ya, walaupun untuk apapun. Jadi Mas Aren tuh kalau beberapa temanku dikasih rumah ya, dikasih rumah itu free, itu semuanya dibelinya cash kayak gitu. Mobil dia juga belinya cash kayak gitu. Terus salah satu kultur juga kita lakukan yang terbaik untuk lingkungan ya kan. Jadi kita sering beberapa kali kita itu disuruh dikasih ya kayak Tupperware gitu kan. Ayo ini pakai Tupperware ke kantor, kalian nggak boleh bawa plastik. Kita harus go green ya, kita jadi dikasih Tupperware, kalau mau kantor beli makan kita harus pakai itu Tupperware itu ya kan, tepak lah tempat makan itu gitu kan. Terus alhamdulillah aku dapat juga PCX elektrik, jadi motor listrik ya dari Honda PCX. Jadi kita kerjasama sama Honda ya, jadi kita sewa, ini sistemnya sewa ya, sekali lagi nggak ngutang, jadi sewa setiap bulan. Kita bisa pakai motor listrik itu. Jadi motor listriknya ini bagus ya, bukan kayak motor listrik yang kecil yang jalan cuma 40. Nah ini enggak, ini kayak motor PCX biasa, Honda PCX biasa. Dan juga beli mobil Tesla ya untuk keperluan kantor sendiri. Nah menurutku ini salah satu komitmen kita untuk menjaga lingkungan gitu kan, kayak gitu. Dan juga ada satu Mbak Ara di coding itu, dia tuh praktisi bener-bener less waste gitu ya, praktisi less waste. Jadi dia tuh kayak nggak ada sampah sangat mengurangi sampah gitu. Jadi dia kalau beli sesuatu, misalnya beli sepatu gitu ya, dia ambil sepatunya, bungkusnya nggak mau diambil. Terus kalau misalnya dia beli melijo itu kayak sayur-sayuran, dia udah bawa sendiri, nampan sendiri gitu kan. Terus sampah-sampah organik, sampah-sampah yang misalnya kayak tulang-tulang itu sama dia dikumpulin gitu kan. Nah itu dijadiin pupuk sama dia, dan dia di rumahnya ada kayak tanaman gitu kan. Nah itu asik banget lah kayak gitu. Nah selanjutnya di coding juga kita ngerasa kalau employee itu
top priority gitu ya. Employee itu, karyawan itu tuh sangat dihargai, sangat menjadi prioritas pertama gitu kan. Jadi contohnya kayak misalnya kita tuh disupport ya kalau misalnya mau belajar ya, kayak misalnya mau belajar kursus online gitu di luar negeri gitu kan. Kursus online di luar negeri, bukan di luar negeri dalam artian online ya. Dari perusahaan luar negeri atau dari kampus luar negeri. Aku sendiri alhamdulillah sudah dapat tahun ini aja dapat 6 sertifikat dari Northwestern University ya di South Africa, juga dapat dari University of Virginia gitu ya, sertifikat of accomplishment kayak gitu. Teman-temanku tahun ini total 100 lebih gitu international course dan sertifikat. Ada yang kayak associate Android developer, yaitu ada developer yang udah istilahnya diakui Google, macam-macam. Temanku lebih keren-keren lah pokoknya masalah sertifikat itu. Disupport semua, nggak peduli berapa biaya, bukan nggak peduli berapa biaya, tapi kayak gampang lah kalau ngeluarin uang untuk growth, personal growth karyawannya. Nah, juga waktu pandemi ini kan di masa-masa sulit ya, tentu perusahaan kita juga mengalami ya. Jadi sama sekali nggak ada layoff, nggak ada apa namanya itu diberhentikan kerja gitu, PHK itu nggak ada. Di mana mungkin temanku ada yang mengalami gaji dipotong setengah, temanku ada yang juga sempat apa namanya dipulangin ya, nggak apa namanya di PHK, coba dikasih beras aja kayak gitu-gitu ya, sempat ada juga kenalan yang seperti itu. Alhamdulillah di coding sama sekali nggak ada yang di PHK, bahkan kita semua gaji full, bonus full, bahkan THR pun turun gitu, dan THR-nya itu diawalkan sebelum Lebaran. Kenapa? Karena waktu itu kan awal-awal corona, jadi kayak persiapannya kudu matang ya, kayak kita akhirnya kan harus WFH masing-masing di rumah dan dihimbau untuk tidak beli makan di luar ya kan. Jadi kita sebisa mungkin cari makan sendiri, bikin makan sendiri. Nah itu kan mungkin teman-teman ada yang belum punya kulkas, ada yang belum punya kompor. Nah itu THR diturunin maksudnya biar buat beli barang-barang kayak gitu, biar bisa survive kayak gitu awal-awal dulu. Nah kayak gitu. Dan kita ketika WFH juga semua barang-barang ditaruh ke kos ya, kayak monitor, kayak meja kayak gitu kan dikasih sama kantor, dan kita bisa rembes internet gitu. Alhamdulillah sekali, menurutku benar-benar memprioritaskan karyawan gitu kan. Dan juga dengan seperti itu, maka karyawan itu akan lebih berdampak gitu ke perusahaan ya. Mereka kan, menurutku ya, teman-temanku itu kayak kita kan pasang ada namanya Time Doctor ya. Time Doctor itu adalah aplikasi yang buat nge-track lama kerja kita, ngapain aja kita gitu kan. Nah, aku ngelihat ya kita tuh kerjanya ya sesuai kontrak gitu. Ketika di kontrak dikatakan 8 jam kerja 40 jam kerja seminggu, ya kita akan lakukan itu 40 jam kerja seminggu gitu kan. Takut kan kalau misalnya nanti di akhir ditanyain kamu kok nggak kerja full gitu kan. Nah, kayak gitu juga ngelihat apa ya? Kalau misalnya perusahaan itu benar-benar mendukung kita kayak gitu. Kayak gitu sih contohnya kalau dari coding, kurang lebihnya mungkin ini pandangan saya pribadi ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada banyak yang punya pandangan berbeda, nggak masalah, kita bisa diskusikan aja. Dan aku juga keterbatasan pengalaman juga ya. Mungkin sekian aja dari aku, nggak lama-lama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Ziha yang sudah mempresentasikan materinya. Ini ilmu baru buat saya pribadi karena alhamdulillahirobbilalamin. Apa namanya ya, mungkin kedepannya kalau pribadi saya ketika mau bikin suatu organisasi untuk bikin produk, suatu makanan ataupun apa, itu ilmu ini bisa saya aplikasikan sehingga inovasi ataupun produk-produknya itu bisa bertahan. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo silakan bagi para alumni ataupun santri putri ataupun santri ikhwan yang sudah siap pertanyaan-pertanyaannya, monggo silakan ditanyakan. Menanggapi dong. Assalamualaikum. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Tia, alhamdulillah nih penyajiannya luar biasa, menginspirasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan di organisasi. Memang kelihatannya organisasi maupun culture yang diterapkan di coding itu yang memanusiakan hubungan ya. Dan kalau saya
selama ini menjalani proses membangun culture organisasi sebuah lembaga pendidikan, rasa-rasanya memang ada 1, 2, atau 3 poin yang belum teraplikasi ya. Melihat sebuah culture lembaga itu membutuhkan sebuah kolaborasi dengan seluruh jajaran mulai dari top leadernya sampai yang ground leadernya. Mungkin boleh menanggapi atau boleh ditanggapi nanti sama Mas Zia, kira-kira pemahaman saya sebagai praktisi di sebuah organisasi lembaga pendidikan, contohnya kalau sebuah inovasi organisasi itu antara lain bisa membangun sebuah perubahan ya, sebuah perubahan positif yang terus-menerus, di mana organisasi itu culture-nya adalah organisasi pembelajar. Nah, tadi saya menyimak paparannya, alhamdulillah tampaknya poin-poin itu kelihatannya sepertinya mudah untuk diserap, tetapi aplikasinya memang tidak mudah untuk dilakukan dengan kesadaran yang berbeda-beda. Maka kalau saya mengambil sebuah teori sedikit tentang bagaimana organisasi pelajar itu harus dibangun, organisasi pembelajar dengan culture pembelajar itu, maka karakteristiknya tadi seperti yang Mas Dia sampaikan, kalau saya tidak salah menangkap, mempertahankan sebuah visi, di mana salah satu yang menjadi visi utama adalah satu yang di atas tadi ya, memiliki keyakinan pada kekuatan apa yang kita lakukan itu akan berdampak hingga nanti di akhirat nanti gitu. Jadi sebuah visi seorang yang dikatakan mukmin tentu harus seperti itu tentunya. Kedua juga membuang cara-cara berpikir yang lama. Biasanya kalau cara berpikir yang lama itu kan seorang employee atau apa itu tidak terlalu dipedulikan gitu, apalagi di jajaran yang sekelas pekerja kasar atau sekelas office gitu ya. Mereka kurang di-upgrade keilmuannya atau kematangan di dalam proses pertumbuhan dia sebagai seorang yang perlu dimanusiakan keilmuannya. Kemudian yang ketiga juga bisa memandang sebuah organisasi sebagai suatu hubungan atau relationship ya. Tadi Mas Dia kan jelaskan bahwa satu sama lain itu seperti terkait sampai lingkungan pun, kepedulian terhadap lingkungan pun dibangun dengan contoh-contoh keteladanan dari masing-masing person di sana, bagaimana menghargai lingkungan dengan bawa Tupperware kayak gitu-gitu. Kemudian ada komunikasi yang terbuka, jadi setiap masalah pun tidak dihusnuzoni tapi dihusnuzoni. Jadi ada sebuah karakteristik yang komunikasinya dibangun dengan cara yang apik gitu ya, jadi santun, tulus, kemudian berendah hati. Nah ini sebetulnya karakteristik yang Rasulullah tanamkan kepada sahabat-sahabatnya dalam berkolaborasi. Kemudian yang karakteristik berikutnya yang saya tangkap tadi, bekerja bersama-sama satu sama lain dengan visi yang satu. Nah, memperkuat visi ini tentu berarti ada upaya, berarti selama proses berinteraksi dalam culture organisasi itu dibangun budaya saling menurunkan pemahaman demi pemahaman ya tentunya ya Mas ya. Kalau di decoding gimana itu upgrading pemahaman masing-masing seluruh jajaran itu untuk tadi ada forum kan seperti kayaknya top leadernya atau apanya itu selalu memberikan ini ya pencerahan lah. Nah apa seperti itu untuk menurunkan visinya atau ada yang lain dalam bentuk yang formal. Terus itu pemahaman saya, cuma nanti tolong dikoreksi kalau ada yang belum pas. Nah yang saya ingin sampaikan pertanyaannya bagaimana ketika sebuah culture organisasi itu menghadapi proses untuk mengadaptasikan kebijakan-kebijakan baru gitu ya. Nah kadang-kadang kan ada dua pola kalau yang dalam pemahaman saya yang masih mungkin bisa jadi konvensional gitu ya. Itu ada pemahaman kalau kita melakukan sebuah perubahan itu ada dengan dua cara, ada dengan single loop learning, ada dengan double loop learning. Kalau single loop learning itu kita
memperbaiki sebuah kesalahan-kesalahan untuk melakukan perubahan itu dengan menggunakan rutinitas masa lalu atau kebijakan sekarang. Nah, kalau double loop learning, kesalahan-kesalahan yang diperbaiki, tapi diperbaiki dengan memodifikasi tujuan dari organisasi dan rutinitas standar. Nah, dari kedua hal itu efektivitasnya memang beda-beda, tapi mungkin saya boleh dapat share lagi dong ketika di culture organisasi yang dirasakan oleh Mas Zia di sana, kira-kira pola-pola seperti apa sih untuk memanage sebuah culture organisasi dalam mengadaptasi sebuah perubahan yang sifatnya mungkin perubahan itu mendadak atau perubahan itu berkaitan dengan cash flow dari perusahaan kayak gitu. Itu aja sih, Mas Zia. Matur nuwun. Selamat untuk menjadi sosok leader masa depan Firdausi. Amin. Oke. Terima kasih ya, pertanyaannya sebenarnya cukup sulit ya. Tadi kurang begitu paham tentang single loop learning, double learning. Tapi kalau dari paparannya Bu Aida tadi aku rasa udah sangat bagus ya. Berarti alhamdulillah. Berarti saya menjelaskannya juga alhamdulillah Allah mudahkan kayak gitu. Jadi tentang tadi pertama tentang visi ya, gimana menurunkannya kalau kita di decoding itu. Jadi kayak kenapa sampai bawah itu kok bisa satu pemikiran ya, kadang kalau udah besar, tapi mungkin karena salah satunya itu perusahaan kita masih kecil ya sebenarnya, orangnya itu cuma sekitar 30 sekian ya, 30 sekian, dan masih bisa CEO-nya datang setiap hari seminggu sekali gitu, setiap seminggu sekali ke kantor dan ngasih speech gitu, kayak ngasih tahu misalnya ada perubahan nih, misalnya kita mau ngerubah, kemarin tuh sempat kayak oke, kita mau ngerubah pasar misalnya kan, atau ngerubah target kita, atau kayak kemarin waktu pandemi misalnya kita buat kebijakan baru, jadi teman-teman melakukan ini itu. Aku kurang paham ya, maksudnya gimana kalau yang single learning atau double learning tadi. Cuman yang aku rasakan sih kayaknya penurunan itu turunnya itu kayak dari manajer gitu ya. Jadi kan sering pertama kumpul manajer dulu ya. Manajer tuh kumpul dulu sama CEO-nya. Ya dari mereka tuh kayak diskusi gitu kan, diskusi gimana kebijakan bla bla bla. Nah terus setiap manajer ini kan juga pasti ngasih tahu ke anggotanya ya, kalau yang dari tempatku sih kurang lebih kayak gitu sih caranya. Jadi ya manajernya, aku pun belajar banyak dari manajerku sebenarnya. Ilmu-ilmu yang aku pelajari sini banyak dari manajerku sendiri gitu ya. Jadi karena manajerku tuh juga kuat, maksudnya opininya kuat, itu dia secara tidak langsung menarik aku untuk belajar gitu ke dia. Nah, kayak gitu sih. Jadi menurutku penting hubungan antara tim manajemen itu ya. Satu pemikiran, satu visi, ya kan? Satu visi dalam artian kalau kita punya tujuan ini tuh ya kita stick di situ, walaupun pengaplikasiannya, misinya itu bisa nggak harus saklek gitu ya. Jadi kayak bisa fleksibel, menyesuaikan kondisi pasar atau menyesuaikan kondisi terkini. Kayak gitu. Cuman jujur aku nggak tahu apakah ini menjawab atau enggak ya. Cuman aku bisa jawabnya seperti itu ya tadi. Kayak gitu sih Bu Aida. Ya bisa sih, bisa saya tangkap ini maknanya dekat dengan apa yang saya harapkan. Tapi dari sisi ceritanya itu berarti dalam posisi stabilitas perusahaan dengan keanggotaan perusahaan di bawah 50 itu berarti belum pernah, maksudnya adakah satu titik pernah ngalamin sebuah drop gitu tadi dalam kan organisasi nggak semuanya dalam perjalanan itu mengalami kondisi stabil, kadang stuck atau kadang-kadang turun gitu, pernah di sisi kayak gitu. Kalau kan saya baru bergabung 2 tahun ya kan, di coding ini udah 5 tahun sejak 2015. Tapi saya pernah dengar cerita kalau pernah suatu ketika itu ya drop gitu ya, jadi kayak nggak ada pemasukan, bukan stabil, nggak ada pemasukan, terus kayak udah mau gaji karyawan tapi uangnya nggak ada. Dan waktu itu yang dilakukan adalah gajinya CEO itu belakangan, paling terakhir. Gajinya tim manajemen itu belakangan, dan gajinya si karyawan dulu didahulukan. Dan waktu itu juga ada kejadian ini ya, yang aku dapat cerita kayak gini. Dapat kejadian waktu itu, karena kita masih punya hutang ke perusahaan lain waktu itu ya.
Terus kayak gimana nih, udah mau akhir bulan, udah mau gajian tapi belum ada uangnya. Tapi kita masih punya hutang. Nah, sebenarnya uangnya ada di perusahaan lain, cuman belum dibayar gitu. PO kan belum dibayar lah, intinya kayak gitu ya. Terus dan nggak jelas gitu bayarnya kapan ya, belum pasti gitu kan. Nah, terus setelah udah kita coba lunasi utang dulu gitu kan. Nah, ini nggak tahu kenapa kok aku ngerasa CEO gue itu terlalu apa ya, kuat integritasnya ya. Jadi dia udah, kalau kita memudahkan perusahaan online, insya Allah Allah akan mudahkan katanya gitu kan. Yaudah kita bayar langsung, Bismillahirrahmanirrahim, dibayar sama CEO-nya. Langsung saat itu juga setelah dibayar nggak nyampe sedetik ada pesan masuk kalau misalnya si perusahaan yang utang sama kita itu bayar gitu. Nah, itu keajaiban menurutku. Hal-hal kayak gitulah yang aku rasa bisa 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 membantu ya. Tapi ya sulit ya untuk ngomongin hal ini ke mungkin yang nggak begitu pemahaman ya, kayak misalnya kan nggak make sense kan kalau misalnya kita lagi kesulitan mau gaji karyawan kita malah bayar utang gitu loh. Itu nggak make sense. Kayak gitu. Jadi ini cerita nyata yang aku dapat dari CEO aku sendiri, jadi ya kayak gitu sih. Iya. Emang tantangannya Berarti memang itu sih, kalau kulturnya itu kalau misalnya orang-orang itu yang nggak sepemikiran di situ ya akan sulit itu. Tapi paling nggak organisasinya itu punya arah ke situ gitu menurutku ya. Kalau organisasinya itu punya integritas ke situ atau kultur ke situ, walaupun karyawannya mau seperti apapun, insya Allah akan jalan aja gitu kan. Tapi kalau yang struggle itu karyawan, itu yang sulit itu. Yang penting perusahaannya sih yang harus mendefine kultur itu. Menurutku gitu sih. berarti ya alhamdulillah berarti karakteristiknya masuk semua itu untuk sebuah organisasi pembelajar ya. Artinya dia menangkap sebuah perubahan itu sebagai proses pembelajaran untuk membangun sebuah progres, tapi diutamakan berarti SDM-nya yang dirombak mindset-nya ya. Termasuk tadi kayaknya harus merelakan walaupun di posisi top itu untuk dikalahkan, bukan berarti untuk kalah, tapi untuk dia menerima proses. Oh ya, saya mencari berkah dimulai dari yang paling butuh gitu ya, mendahulukan yang paling butuh gitu ya Mas Tia ya. Yap, begitu. Kalau lebih seperti itu sih. Matur nuwun deh. Ya paling enggak nambahin ini keyakinan, berarti memang menjadi orang yang bekerja sebuah organisasi, semua perilaku harus ditanam dengan ini ya, standarisasi nilai keilahiyahan ya. Aku rasa seperti itu. Baru itu berkah. Iya, aku rasa itu sih. Kalau ya seperti setiap kali kalau CEO ku sering ngomong itu, yang dicari di sini tuh jangan cari uang gitu kan. Jadi kayak sebenarnya gaji itu nggak banyak loh kalau dibandingkan teman-temanku mungkin yang di Jakarta gitu ya. Cuman kalau misalnya dibilang kita cari berkah, ya ayo gitu, ayo gabung gitu. Tapi kalau mencarinya gaji, ya bahkan gajinya kan CEO ku tuh dulu orang Nokia ya, orang Microsoft. Gaji dia sekarang dibanding saat itu tuh cuma sepertiganya gitu loh. Cuman apa dia happy gitu waktu menjadi orang Nokia itu kan, dia Nokia di Southeast Asia ya, udah levelnya udah tinggi, manajer di situ, dan dia bangun di coding ini dari awal ya, gajinya sepertiga sekarang ini daripada yang waktu itu ya. Nah, apa dia happy waktu di situ, waktu di Nokia? Ya enggak gitu. Jauh lebih happy sekarang gitu, dia ngeliat punya anak-anak yang soleh, dia bisa bangun perusahaan kecil dengan employee kayak kita gitu, yang bangun Indonesia dengan kursus pemrograman kayak gitu sih. Jadi seperti itulah ceritanya ya. Ya. Teman cukup Mas Tia. Sukses selalu. Amin. Itu ada yang nanya. Oke, saya masuk Mas Habibie. Oke Ibu, monggo. Bu Adi, monggo. Silahkan. Assalamualaikum Mas Zia. Makasih materinya sangat menginspirasi. Pertanyaan saya pertama ini, CEO-nya itu Muslim atau non-Muslim Mas Zia? Muslim. Oh Muslim ya? Iya. Oh baik. Yang saya titik tekankan di sini tadi ada 3 poin ya, untuk membangun sebuah perusahaan yang inovatif itu. Pertama ada blameless, kemudian yang kedua itu adalah menjadikan tiap diri itu leader, yang ketiga adalah integritas. Yep. Luar biasa, maksudnya dengan ketiga itu yang saya ingin tahu, kan otomatis dia tidak ada punishment ya, kalau nggak salah gitu loh. Tidak ada punishment.
Padahal hampir semua ya di muka bumi ini yang namanya perusahaan itu pasti punya aturan-aturan di mana ada punishment-nya gitu ya. Tapi saya memahami waktu ikut startup tentang Gojek itu, salah satunya itu yang disampaikan bahwa di sana tidak ada punishment, tapi yang namanya karyawan itu justru tidak justru kerjanya itu maksimal gitu. Nah, Iya. dibandingkan gini Mas ya, kalau di Al-Quran sendiri kan ini nyambung ke sana ya. Kalau di Al-Quran sendiri itu kan banyak, menurut saya nih ya, banyak punishment gitu. Nah, itu gimana cara Mas Zia memandang gitu? Oh, oke. Oke, kalau menurut aku ya, kalau yang di Quran itu kan memang udah jelas yaitu sebuah kesalahan dosa gitu loh. Sebuah dosa, ya kan, dosa maksiat gitu kan, maka dihukum ini. Misalnya dosa ini maka dihukum ini. Tapi kalau aku rasa di dunia kita sesama manusia itu justru kita disuruh maafkan kan. Kalau misalnya ada orang bersalah sama kita, ya kita maafin gitu. Dan jangan menurutku jangan lupa kalau ada nilai-nilai, bukan nilai, ada unsur-unsur manusiawi di setiap orang gitu. Bisa jadi dia lupa. Nah, lupa itu pas sengaja gitu kan. Bisa jadi dia nggak sengaja. Kalau sengaja dengan jelas dia misalnya kayak menggelapkan dana perusahaan, ya pasti wajar kalau dia dihukum ya, karena itu udah dalam ranah maksiat, dalam ranah mengambil hak orang lain dengan sengaja gitu. Tapi kalau hal-hal yang mungkin telat ketiduran, tapi ya ketiduran, nah betul, ada nih telat ketiduran nih, ya kan. Nah itu apakah harus dihukum gitu loh. Kita perlu tahu kenapa dia ketiduran gitu kan. Bisa jadi dia memang sulit tidur, bisa jadi dia punya masalah. Nah kan banyak kasus-kasus seperti itu, dan menurutku beda ya ketika Al-Quran ngomong tentang punishment itu kan sebenarnya punishment yang karena itu adalah hal yang fatal ya, kalau itu dilakukan mungkin dunia ini kan nggak seimbang kayak gitu kan. Tapi kalau cuman kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suatu karyawan di perusahaan itu, misalnya datang terlambat, misalnya kayak apa gitu kan, ya aku rasa ya nggak masuk di situ ya, nggak masuk di punishment tadi gitu ya. Kecuali memang kontrak 8 jam terus kita kerjanya cuma males-malesan, nah itu kan jelas salah ya. Nah, itu mungkin bisa masuk ke punishment itu tadi. Cuman aku ngelihatnya sih gitu ya kalau kalau yang di blameless itu. Pasti pertama yang dipikir dia pasti nggak sengaja gitu, pasti nggak sengaja kayak gitu sih menurutku. Kayak Kalau gitu. misalnya terjadi pencurian begitu? Oh, kalau itu jelas. Tapi alhamdulillah nggak pernah ada ya. Tapi kalau ada gitu aku rasa pasti dihukum sih, pasti dikeluarin sih. Karena satu poin utama yang ada di kita kan, kita ngelihat orang itu bukan nggak peduli kayak gimana, yang penting attitude-nya gimana gitu loh. Kalau orangnya ternyata memang mencuri ya pasti dihukum sih kalau itu kan. Itu udah ranahnya udah berbeda. Tapi kalau hal-hal kayak yang tidak disengaja gitu, atau kayak melakukan kesalahan sampai terjadi apa gitu, nah itu masih diterima sih, sangat masih diterima gitu, kayak gitu. Oke, lanjut nih. Tentang gini, kultur apa yang diterapkan di perusahaannya Mas Zia itu untuk membentuk seseorang itu bahwa meyakinkan bahwa dirinya adalah leader? Itu yang pertama. Yang kedua juga culture apa yang diterapkan secara real untuk membentuk integritas ya, bahwa integritas itu penting. Integritas itulah number one ya untuk di dalam sebuah pekerjaan gitu. Terima kasih. Oke, kalau dari kasusku itu yang pertama tadi untuk merasa menjadi leader ya. Jadi memang kebetulan beberapa dari kita itu kayak dikasih kursus untuk leadership gitu ya, kursus leadership online yang bagus ya. Aku kebetulan salah satu tim itu yang dapat itu. Nah, dan dari situ mungkin teman-teman yang lain kan harapannya bakal ngikut ya ketika kita menerapkan itu gitu kan. Di leadership itu kan banyak ya poin-poinnya, ada influence, ada negosiasi, ada komunikasi, ada storytelling kayak gitu-gitu kan. Nah, harapannya teman-teman yang lain itu jadi ikut terangkat juga kayak gitu kan. Itu mungkin salah satu cara biar menerapkan leadership itu ya. Tapi itu
salah satu strategi aja. Tapi yang aku lihat paling penting itu seperti yang tadi aku bilang itu adalah setiap orang itu disuruh menyelesaikan masalah gitu, bukan disuruh ngerjain sesuatu. Nah, menurutku itu penting banget ya. Jadi kayak misalnya kita ngomong ke CS ini, oke, kamu ya ini ada customer banyak nih, ya kan? Setiap hari dia mau tanya-tanya kamu. Nah, tolong selesaikan masalah mereka gitu kan, tolong bantu mereka menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Bukan nanti kalau ada customer jawabnya gini ya, bukan nanti kalau ada kayak gini jawabnya gini ya. Nah, bukan kayak gitu. Atau misalnya aku sebagai engineer, orang yang bikin produk, misalnya ada masalah orang, kita ingin meningkatkan klik di halaman ini misalnya kayak gitu kan. Nah, aku bukan disuruh oke, ubah tombolnya jadi warna ini, atau kayak ubah halamannya jadi warna ini, atau kayak lakukan ini. Tapi aku sebagai engineer itu disuruh untuk cari tahu. Kita nih satu tim ya, aku sama teman-teman lain disuruh untuk cari tahu gitu, gimana caranya biar orang itu klik, biar orang itu mudah, atau contoh lain, atau biar orang itu misalnya bisa belajar dengan nyaman gitu. Bukan disuruh melakukan fitur, garap fitur A, fitur B, fitur C. Nah, itu menurutku kultur yang bisa diambil dari sisi kultur ya. Terus yang kedua, integritas ya. Nah, kalau yang ini, kalau pengalamanku pribadi ya, karena aku banyak melihat keajaiban gitu loh. Jadi bisa dibilang bisa dibilang kayak kisah-kisah tadi yang aku bilang gitu kan, kisah-kisah tadi yang aku bilang. Terus kadang-kadang ketika si aku ngomong itu, dia juga juga cerita tentang kisah-kisah itu. Dan manajerku juga, Mas Diko ya, itu ternyata manajerku itu ternyata anaknya temannya ibu ya. Aku baru tahu waktu udah setahun di sini atau beberapa bulan di sini, baru tahu kalau ternyata itu anaknya teman ibuku. Nah, itu dia juga seperti itu ya, kayak bener-bener diaplikasikan ke dunia nyata gitu, nggak hanya omong doang gitu loh. Kita bener-bener ngelihat gitu apa yang dia lakukan gitu kan. Kayak contoh si CTO ku itu setiap hari itu dia sholat istikharah ya kan, dia setiap pagi sholat istikharah. Kenapa? Karena dia pingin apapun yang dia lakukan hari itu, apapun apa sih istilahnya itu, keputusan yang dia buat hari itu adalah sesuai istikharah gitu ya. Jadi kan kadang kita kalau ngomong mikir istikharah itu, kita ngomongnya kalau misalnya itu adalah keputusan besar. Nah, tapi menurut Ustadz Hidayat itu enggak gitu. Bahkan dulu ulama itu hampir setiap hari istikharah gitu. Setiap ada ini istikharah, dikit-dikit istikharah gitu kan. Nah, ini salah satu yang aku lihat dari beliau ya. Jadi benar-benar diaplikasikan dan kita ngelihat gitu kan. Ketika gimana si CEO itu mengakomodasi kita untuk motor listrik gitu kan, mengakomodasi kita untuk Tupperware, itu kan komitmen, itu kelihatan menurutku ya. Bukan hanya omongan aja gitu menurutku, yang gimana bisa menyalurkan energi itu juga ke teman-teman yang lain kayak gitu sih. Gitu. Oh gitu ya. Baik. Berarti kesimpulannya gini, maksudnya itu uswatun hasanahnya itu yang dikedepankan ya. Yap, seperti itu, betul sekali. Kemudian yang pertanyaan saya terakhir, saya terkejut juga, maksudnya dalam artian satu sisi nggak terkejut juga ya dengan fenomena yang akhir-akhir ini, bahwa tadi codingnya Mas Sia itu karyawannya hanya 30. Yap. Ya, yang sekarang ini jadi trendy, bukan harus perusahaan yang besar yang bisa memberikan solusi-solusi ya, tapi startup kecil juga itu sangat banyak memberikan manfaat. Nah, mungkin dari situ Mas Zia, apa bisa kita salah satunya bisa kita simpulkan, karena dia jumlahnya sedikit, itu yang saya minta itu memang sudut pandangnya nggak pengen besar, nggak pengen banyak, atau memang belum. Itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya perusahaan itu besar ya, apa kira-kira juga, kalau selama ini kan tidak pernah yang namanya merumahkan atau mem-PHK karyawan gitu ya, karena jumlahnya kecil. Kira-kira ini apa bisa diterapkan andai perusahaan itu memiliki karyawan yang banyak gitu? Oke, itu pertanyaan yang menarik ya. Kalau yang poin pertama itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kayak apakah kita memang mindsetnya pingin kecil atau nggak pingin besar gitu ya. Aku coba jawab dari sudut pandangku ya. Jadi aku nggak tahu sebenarnya apa yang ada di pikirannya CEO ku ya. Cuman gini,
kita itu perusahaan itu bootstrap, nggak ada investor. Kita berapa kali ditawarin investor besar dari perusahaan besar ya, multinasional, nggak mau. Nah, salah satu advantage-nya kalau kita nggak terima investor adalah kita bisa melakukan apapun sesuai keinginan kita. Sebagai contoh kayak tahun 2018 itu, beberapa karyawan itu diberangkatkan umroh bareng ya, berapa belas gitu ya ke umroh bareng. Nah, kalau kita punya investor, apalagi investornya itu bukan Muslim, apa bisa ACC kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa dibilang kita nggak mau besar bukan karena kita nggak mau besar, tapi karena kita nggak pingin kita kehilangan kontrol. Mungkin seperti itu ya. Nah, yang kedua, tapi ya kita punya tujuan untuk besar ya. Jadi, tapi ya mungkin sekarang belum waktu yang tepat gitu mungkin ya. Karena yang ngelihat revenue-nya juga mungkin, ngelihat kondisi market juga gitu kan. Mungkin seperti itu. Nah, tapi intinya walaupun perusahaan itu kecil, ya tetap bisa berdampak sih menurutku ya, tetap bisa betul banget ya, tetap bisa berdampak gitu ya. Justru dengan perusahaan kecil itu kan lebih mudah, sebenarnya lebih mudah diatur kan. Dengan adanya orang baru itu kan sebenarnya menambah masalah baru kan. Nah, kayak gitu sih. Cuman ya kita harus kuat dulu nih, orang-orang kecil ini kuat dulu nih. Nanti kalau kita tiba-tiba besar ya kan, ada tuh perusahaan yang dalam setahun dia udah kayak naik gitu, naik terus gitu kan, kayak wah investasinya maksimal gitu kan. Karyawannya naik, banyak banget ya gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, kita belum mengalami fase itu dan memang saat ini kita nggak pingin untuk dapat investasi gitu loh. Yang kedua, pertanyaan apakah yang tadi itu bisa diaplikasikan ke perusahaan besar, yang besar itu nggak tahu jawabannya ya, karena belum tahu juga, belum pernah mengalami. Tapi ya mungkin beberapa poin bisa sih, seperti kalau misalnya dari kecil itu kita udah punya kultur itu, nah kenapa kalau besar enggak gitu loh. Menurutku sih kayak gitu. Kayak Gojek kan, nah tadi kan bilang Gojek blameless ya kan, nah Gojek bisa gitu kan, kayak gitu sih kurang lebih. Sangat menarik sekali. Termasuk tadi itu karyawan tidak diperkenankan pakai kartu kredit gitu ya, atau disarankan statusnya? Tidak diperkenankan, nggak boleh. Nah, tapi ini sih untuk karyawan yang awal-awal ya, kalau sekarang saya nggak tahu, dulu awal-awal gitu sih, yang awal-awal pokoknya nggak boleh sama sekali pakai kartu kredit, kalau punya disuruh buang kayak gitu. Nah, itu menarik sih, dan nggak asal nyuruh ya, dikasih contoh, dikasih pengertian gitu loh, dikasih tahu, dan kita percaya karena dia praktisi kan, maksudnya dia udah umurnya udah lumayan 30 sekian, dan dia udah pengalaman jadi Nokia, Microsoft bertahun-tahun, jadi ya kita percaya dengan apa yang dia katakan, kayak gitu sih. Oke, itu dituangkan di dalam tata tertib kepegawaian karyawan Nah, gitu atau enggak? Itu tidak tertulis sih, tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis. Tapi ya temanku nggak ada yang pakai. Temanku nggak ada yang pakai. Oh, gitu ya. Iya. Baik, siap. Terima kasih ilmunya ya. Luar biasa. Makasih. Oke, masuk Habibie. Monggo Ibu. Pertanyaan. Oh ya, oke. Ya saya manggilnya Jia ya jadinya ya. Oke ya. Ibu lagi. Oke. Ada satu pertanyaan dan juga statement yang menarik tadi bahwa jadikanlah setiap orang seperti leader. Ya, itu satu sisi sangat bagus karena dengan adanya leader tadi, dia pasti bertanggung jawab, dia pasti cerdas, mengambil suatu keputusan dengan cepat dan sebagainya. Tapi itu adalah satu hal yang paling susah ya. Nah biasanya munculnya leader-leader ini karena ada kepemimpinan laissez-faire, kepemimpinan induk yang lemah ya. Seperti misalnya Ibu dalam satu organisasi masyarakat, misalnya organisasi keagamaan, kalau memiliki pemimpin yang kuat, visi, misi dan sebagainya, maka kita pasti berjalan di bawah bimbingan dia ini dan sebagainya, dan juga merasa pasti agak tertekan gitu ya, kayaknya tidak bisa bebas bergerak, tapi arahnya bisa sama. Nah kemudian pada periode berikutnya, misalnya Ibu mendapat seorang pemimpin yang laissez-faire tadi, laissez-faire itu memberikan kepada setiap anggota untuk mengambil inisiatif, berjalan sendiri, kontrol kurang gitu ya.
Nah, akhirnya yang terjadi misalnya pemimpin yang memang kuat, dia punya visi misi berjalan dengan baik, yang tidak juga tidak gitu ya. Tapi kalau Ibu sangat setuju sekali membuat semua orang jadi pemimpin, mengambil keputusan dan sebagainya. Itu sangat bagus ya, karena itu pasti akan bisa menyelesaikan masalah. Cuman masalahnya akan terjadi carut marut gitu tadi ya. Semua orang carpe diem, misalnya kayak gitu ya. Nggak punya aturan main karena dia bisa menentukan segala sesuatu kehendaknya sendiri. Nah, caranya supaya itu tadi bagaimana itu bisa berjalan dengan baik, apa yang harus dilakukan, nah seperti itu ya. Karena pasti orang yang punya inisiatif itu pasti bagus ya, dan dia juga harus bertanggung jawab. Oke. Ya, makasih Ibu pertanyaannya. Ini juga pertanyaan menarik. Kenapa Bu? Di pondok yang paling miskin itu tadi leader. Seperti yang saya tangkap ya Mas ya. Tadi setiap pribadi disuruh mencoba menyelesaikan masalahnya gitu ya. Yang saya tangkap tadi ya, dilatih untuk itu gitu ya. Saya kira itu yang saya tangkap tadi. Ya. Tapi ini beda ya kalau aku ngelihat dari pertanyaan Ibu itu. Jadi aku pun merasakan ya. Jadi aku pun merasakan kalau aku tuh orangnya nggak mau dikontrol ya. Aku ngerasakan kalau aku tuh sulit diatur. Aku punya pemikiran sendiri. Nah, aku harus jadi karyawan dan aku harus berkomunikasi sama orang lain kan. Aku harus berkomunikasi sama orang lain yang bisa jadi itu berbeda pendapat gitu kan. Aku merasa harusnya kayak gini, tapi kenapa kok perusahaan jalannya ke sini gitu kan. Nah, tapi yang aku maksud dengan leadership di sini ya, menurutku leader itu bukan dia itu harus bisa mimpin. Menurutku ya, dia bukan harus bisa manage gitu ya. Karena beda antara manager dengan leader gitu. Nggak semua orang harus jadi manager gitu ya. Jadi sebagai contoh aku nih, leadershipku itu apa? Bukan berarti aku harus ngatur teman-temanku atau kayak aku harus jalan sendiri, aku menyelesaikan. Tapi gini, aku pernah, aku coba melihat sudut pandangku ya, gimana aku menjadi apa sebagai leader. Jadi aku pernah nih punya hal yang nggak satu pendapat sama manajerku nih, atau sama waktu itu sama bosku ya, tentang suatu masalah gitu. Nah, maka aku harus cari cara kan, gimana caranya biar aku bisa meyakinkan bosku untuk ke arah situ sesuai keinginanku gitu kan. Atau kalau aku merasa itu yang bagus ya buat perusahaan ini ya. Dan kita kan setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda tentang perusahaan itu kan. Maksudnya satu tujuan semuanya pasti kita yakini kalau misalnya semua yang kita katakan atau kita lakukan itu adalah untuk kebaikan perusahaan ya. Tapi bisa jadi caranya beda. Nah, caranya ini yang biasanya sering crash gitu kan. Visinya sama cuman caranya yang sering crash. Nah, aku pernah mengalami juga dulu waktu belum belajar tentang leader versus manager ya. Jadi kayak kesel gitu kan, kayak nggak bisa kayak gini nih gitu kan. Harusnya kayak gini gitu. Apalagi kita di bawah ya, orang atas kan belum tentu tahu apa yang kita rasakan gitu kan. Nah, tapi setelah kita belajar tentang apa itu leadership, justru yang harus aku lakukan adalah gimana caranya biar aku bisa meyakinkan si atasan itu, gimana caranya biar aku tuh ngomong dengan lebih meyakinkan, dengan lebih jelas, dengan nggak emosi. Nah, setelah aku praktekkan itu, lah kok akhirnya nemu win-win gitu loh. Jadi kadang kita lupa kalau misalnya itu ada win-win. Ketika misalnya kita punya ide A, orang lain punya ide, bos kita punya ide B, itu sebenarnya itu ada win-win solutionnya gitu. Ada nggak satu benar satu salah gitu. Nah, menurutku sisi leadership-nya itu adalah seperti itu. Sebagai karyawan ya leadership-nya seperti itu. Seandainya nanti nggak diterima idenya, ya sudah. Kalau menurutku ya sudah gitu kan, kita udah berusaha ya kan, dan udah ngomong kan, udah diskusi, ya udah ini kan sama-sama beres gitu kan. Jadi tetap harus ada anunya ya, sisi manajerial ya menurutku ya. Beda antara manajerial dengan leadership gitu ya. Manajerial adalah kayak yang ini report ke siapa, yang ini report ke siapa gitu. Cuman kalau ada sebuah masalah itu dalam artian kita kan, aku sebagai engineer tanggung jawabku udah ada aplikasi web, tanggung jawabku udah web. Maka setiap masalah yang ada di web itu urusanku gitu. Ya kan? Aku nggak ngurusin CS, aku nggak ngurusin tim marketing gitu kan. Nah, aku ngurusin website gitu. Setiap ada masalah yang ada di situ, nah itu tanggung jawabku. Dan teman-temanku yang lain juga gitu. Dan kita kalau crash kita akan selalu diskusi kayak gitu kan. Nah, misalnya suatu saat diskusinya nggak, kadang-kadang kan perlu ya kayak diskusi itu dipotong oleh atasan kalau mungkin sudah terlalu lama berbelit-belit, maka ya udahlah kita putuskan kayak gini. Kalau aku digituin ya, misalnya diputuskan sepihak gitu kan, maka yang aku lakukan adalah ya mungkin memang pertama ya kembali lagi takdirnya seperti itu, dan
kalau ada kesempatan untuk aku ngasih cari opportunity untuk aku ngasih pendapat atau aku ngomongin tentang hal ini, aku menemukan bukti lain, atau aku menemukan data yang cukup valid untuk aku laporkan ke manajer gitu, ya aku akan lakukan itu gitu loh. Jadi tetap mencari opportunity ya, tapi kalau misalnya yang aku lakukan nggak berhasil ya sudah gitu loh. Menurutku kayak gitu ya. Leadership itu bukan berarti kita harus merubah alur perusahaan gitu ya, tapi kita punya satu visi yang sama, cuman caranya ya beda-beda gitu. Dan aku punya tanggung jawabku sendiri di bagian ini, di bagian produk ini, kayak gitu sih. Seperti kata Mbak Adi tadi, jadi ya setiap orang itu dikasih masalahnya. Nah, masalahnya itu apa? Setiap orang punya masalah berbeda ya dong, nggak bisa satu masalah yang sama yang diselesaikan, kayak gitu kan. Kayak gitu sih kurang lebih ya. Nah, yang dimaksud leader itu sebenarnya itu bukan berarti pemimpin dalam artian struktural pemimpin gitu ya, presiden. Nah, bukan berarti seperti itu sih kalau yang aku pahami sih kayak gitu. Kayak gitu. Makanya kenapa tetap ada manajer ya kan? Tetap ada manajer yang ngatur kita, akomodasi kita. Kayak gitu. Sih, Bu, kurang lebih. Oh ya, itulah tadi masih membutuhkan pemikiran ulang ya. Jadi ada sebuah pesantren misalnya, semua di situ ada leader, dia nggak punya anak buah gitu. Jadi akhirnya tutup karena nggak ada yang mengerjakan. Semua ide gini. Nah itu memang ya. Jadi ya memang menciptakan manusia Indonesia kita semua untuk menjadi leader itu bagus dan berat. mudah. Nah, leader itu bukan sebuah jabatan gitu loh, Bu. Leader itu adalah sebuah kepribadian sih kalau yang menurut aku ya. Jadi kepribadian di diri masing-masing orang, bukan sebuah jabatan. Kamu proaktif ya. Proaktif. Gitu. Jadi tanggung jawab pribadi gitu ya, tanggung jawab pribadi. Ya, kalau aku lihatnya sih gitu. Ya, oke lah. Ya, tapi memang kita harus ya salah satu caranya tadi dilakukan pelatihan Yap. kepemimpinan tadi. Itu kan pelatihan. Leadership kan mengajarkan tentang leadership kan, ke kepemimpinan gitu. Kayak gitu. Mas Zia, nyambung, mohon maaf. Sebuah perusahaan kan pasti punya standar pencapaian ya. Itu kalau seandainya ada karyawan-karyawan yang tidak mencapai standar pencapaian itu, bagaimana kultur yang ada di perusahaan itu, yang di perusahaannya Mas Zia itu? Oke, tidak mencapai ya. Nah, masalahnya aku belum pernah tahu ya yang tidak mencapai. Tapi, oke, pasti ada yang tidak mencapai sih. Tapi gini, setiap orang itu yang tidak mencapai itu gini, kalau kita nggak dihukum, nggak dikeluarkan atau apa ya. Tapi gini kalau di tempatku ya. Jadi kalau pencapaian itu di bawah 100%, maka bonusnya cuma 1 kali gaji. Tapi kalau pencapaian itu di atas 100%, bonusnya 2 kali gaji. Kalau di atas berapa persen gitu, nah itu bisa sampai 3 kali gaji. Jadi kayak gitu sih. Jadi lebih kayak bukan hukuman gitu sih kalau di tempatku sih kayak gitu. Dan fokusnya malah reward ya, larinya. Iya, fokusnya malah reward juga. Mikir kok nggak ya gitu, mikirnya juga agak aneh ya gitu. Reward dan indeks itu, KPI itu kita sendiri yang nentuin gitu kan, bukan kayak dari atasan. Jadi kita sendiri yang nentuin, kita ajukan. Nah, setiap awal tahun kan, dan kalau di coding itu sistemnya per 3 bulanan gitu kan. Jadi setiap 3 bulanan kayak gitu. Tidak mematikan harapan, tapi justru dengan adanya reward tadi itu meningkatkan prestasi gitu kayaknya. Aku rasa sih gitu ya. Maka kan akan terpacu ya seperti itu ya, reward itu kayak gitu. Selain itu yang masuk sudah dengan kapasitas yang mumpuni kan. Jadi untuk masuk sudah tes, tentu dia sudah punya keahlian dalam bidangnya. Iya sih Bu, memang sih. Cuman ada satu yang menurutku nggak banyak dilakukan ya. Jadi setiap mau nge-hire karyawan ya, itu mereka istihoroh gitu. Jadi ya gitu. Jadi ya sampai segitunya ya.
Kalau sampai mau terima segitunya. karyawan aja Ini soalnya sama para pemuda hijrah orang ya. gitu apa. Nah, ini Segitunya. ini apa? Karena kan apa ya, itu kan hubungan antar manusia, kita bakal bekerja sama-sama dia terus gitu kan. Nah, ya, aku rasa penting sih itu. Oh, kalau mau ngambil karyawan tadi, kalau mau terima karyawan istikharah. Iya, istikharah dulu, sholat dulu. Jadi kayak oke, Semua yang istikharah siapa? ya manajernya sih biasanya, manajernya sama bosnya. Biasanya sih bos. Oke. Ya, Kayak itu gitu. bisa dicontoh juga sih. Iya, betul itu bisa dicontoh itu. Iya. Jadi kan Intinya kadang walaupun emang seperti orangnya bagus, seperti Rasulullah ya dan para sahabat bahwa uswatun iya, hasanah itu memang itu pokok dari inti perbaikan akhlak gitu ya. ya kurang lebih begitu Yang sih. saya tadi terkesan berarti setiap segala sesuatu istikharah. Kalau ibu enggak. Maksudnya kalau bingung aja baru istikharah. Ya, Berarti di sana untuk keputusan kecil apa semua itu harus istikharah ya. ya kalau manajerku gitu, setiap hari dia istikharah gitu kan. Karena kan setiap hari pasti ada keputusan-keputusan yang dibuat kan. Entah itu kecil, entah itu besar. Masya Allah ya. Itu Ya. kayak Al-Fatihah ya, berarti iya apa itu? Selalu Iya, minta petunjuk gitu ya. Dinas Siratal Mustaqim. Iya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, mungkin udah. Monggo yang lain. Masih ada atau udah? Monggo untuk para alumni yang lain ataupun dari santri silakan yang mau bertanya. Biasanya Ustadz Suhervi. Masuk Monggo kok Ustaz dia Suhervi. tadi. Itu tadi Mas Ahmad siapa? Mau tanya? Oh, Isa. Monggo. Saya mau tanya dari sisi perusahaan ininya Mas ya, apa teknologi tadi Mas ya, teknologi informasi ya. Yap, teknologi. Saya bukan mengarah ke organisasinya Mas ya, cuman saya sedikit banyak membaca kalau perusahaan teknologi sekarang itu fokusnya yang pertama itu untuk mendapatkan user sebanyak-banyaknya, yang kedua untuk mendapatkan jam atau durasi kita untuk menggunakan aplikasi tersebut. Misalkan itu aplikasi atau website. Kalau Ya. misalkan Masnya pernah lihat itu ada film dokumenter Social Dilemma, itu kan juga fokusnya adalah bagaimana mendapatkan perhatian dari user. Nah, kalau di perusahaan Mas kan bagaimana itu menerapkan apa ya? Kan itu sesuatu dampak yang negatif ya. Misalkan kita anggap negatif, apakah ada filter-filter ataupun langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut gitu? Maksudnya filter atau langkah mengantisipasi hal yang mana nih? Yang tadi fokusnya tadi kan. Oh, oke. I see. Oh, iya. Oke. Ini juga pertanyaan menarik ya. Jadi Berhenti ya. Sepertinya terputus lagi internetnya Mas Zia-nya. tadi putus. Oke, jadi gimana caranya biar orang itu berlama-lama di platform itu, biar banyak orang yang make gitu kan. Nah, kalau kita lihat mungkin beberapa sosial media kan seperti itu ya. Yang mana sebenarnya itu tidak, kalau kita lihat di dunia nyatanya, dampak dari sosial media yang mungkin seperti itu dan orang nggak aware dengan sosial media kalau dampak negatifnya seperti itu malah membuat sisi negatif seperti yang dikatakan Mas Isan ya, sebagai contoh kayak Instagram. Oke, Instagram itu aku ngelihat rasanya negatifnya itu banyak ya. Makanya aku sekarang udah jarang banget pakai Instagram. Sebagai contoh kayak ketika kita ngelihat postingan teman kita, nah itu kita secara langsung kita bandingkan diri kita dengan dia gitu. Misalnya dia lagi di Hawaii gitu atau lagi di mana gitu. Oh, dia udah pernah ke Hawaii, itu buruk banget sebenarnya ke diri kita ya. Kita jadi kayak lebih merasa ini kurang bersyukur dan sebagainya. Jadi memang perusahaan-perusahaan ada yang
TikTok kan juga gitu kan, yang tujuannya adalah membuat orang itu stay lama-lama di platform mereka gitu kan. Nah, tapi di decoding enggak ya, di decoding kayak gitu. Memang kita punya analitik itu ya, analitik. Oke, berapa banyak sih penambahan user, konversi user gitu kan. Nah, ketika user baru tuh nambah di kita, berarti kan semakin banyak yang belajar kan. Nah, ini adalah analitik penting buat kita. Ya, memang kita pakai analitik itu ya, tapi itu bukan sebagai tujuan gitu ya. Karena yang aku pelajari di buku namanya itu Bad as User. Jadi ini salah satu yang kita pakai di decoding juga. Jadi gimana caranya produk itu adalah mengupgrade user gitu, bukan user yang mengupgrade produk gitu ya. Dalam artian contoh, kalau di decoding itu kan setelah orang pakai decoding dia malah justru menjadi naik level gitu ya. Yang sebelumnya dia nggak bisa ngoding, dia jadi bisa ngoding gitu kan. Ini juga bersinambungan dengan teori jobs to be done. Jadi ketika orang beli sesuatu itu sebenarnya dia tidak sedang membeli barang itu, tapi dia tuh pingin mengupgrade diri dia. Seperti itu tuh kayak kita beli HP ya, itu sebenarnya kita nggak sedang pingin beli HP, pingin apa, tapi kita pingin mengenable kita untuk berkomunikasi, mengenable kita untuk bisa belajar mungkin kan. Nah, jadi ada sisi upgrade, ada yang berubah. Be the better, ya kan, better version of user gitu kan. Nah, jadi yang kita yakini ya kalau produk itu adalah tujuannya untuk mengupgrade user gitu ya, untuk menjadikan hidup user itu mentransformasi user. Nah, bahasa kita yang kita pakai di visi kita itu. Jadi mentransformasi pengguna kita kayak gitu kan, yang sebelumnya dia mungkin nggak bisa bikin aplikasi jadi bisa. Nah, Gojek yang dulunya mungkin pendapatannya mungkin sedikit, setelah jadi mitra Gojek jadi meningkat. Atau GoFood yang dulu pelanggannya nggak ada, setelah masuk GoFood jadi ada pelanggan. Nah, itulah kenapa orang pakai aplikasi itu sebenarnya tujuan mereka, karena mereka pengen mencari sesuatu gitu loh, pengen menyelesaikan masalah yang ingin ia selesaikan. Nah, jadi kalau dari sisi gimana caranya kita menghindari itu ketika bangun perusahaan ya seperti itu. Kita yakin apa yang kita bangun ini adalah untuk meningkatkan user kita, fokusnya ke user gitu, bukan ke profit gitu kan. Nah, fokusnya ke user. Tapi kalau misalnya fokusnya ke profit, ya gampang aja, tinggal gimana caranya, kan banyak tuh cara-cara biar orang itu ngeklik gitu. Gimana cara biar orang itu hook itu apa ya? Terikat gitu dengan kita. Kayak misalnya game ya, kalau misalnya ada yang main game di sini, game itu bener-bener membuat kita tuh ketagihan gitu loh. Bener-bener kayak membuat semua hal itu menyenangkan gitu. Kita nggak mau pergi dari dia. Kita mau sampai beli-beli segala macam ya di barang virtual di game. Nah, itu praktik-praktik yang kurang bagus ya, membuat user ketagihan. Itu ada caranya, dari sisi psikologi ada gitu ya. Tapi jangka panjang nggak bagus tuh buat user pasti. Kayak gitu ya. Dan yap, kurang lebih kayak gitu Mas Ihsan. Menjawab nggak kira-kira? Gimana Mas Ya. Irfan, menjawab apa tidak? Terima kasih. Cuman tadi berarti sebenarnya saya setuju konsep hook tadi ya untuk mengikat itu. Cuman kalau misalkan itu diarah ke tujuan yang lebih baik, misalkan untuk pendidikan agama, bagaimana orang lebih senang interaksi Al-Quran dengan aplikasi dan lain-lain tuh sebenarnya tujuannya bisa diperbagus. Cuman kan sekarang kelemahannya hampir kebanyakan rata-rata perusahaan media sosial memang tujuannya profit untuk pengiklanan dan lain-lain yang jadi masalah. Ya, terima kasih. Monggo silakan, mungkin ada yang mau berpendapat atau bertanya lagi dari para alumni, atau ada juga yang dari santri-santri yang lain. Monggo. Mungkin maksudnya tadi Mas Ihsan belum tahu ya. Jadi kalau misalnya decoding itu kan dia bukan semacam hiburan, dia itu kan pembelajaran ya. Jadi yang dilakukan decoding itu adalah tadi mengupgrade ya, biar orang itu mengerti apa itu fungsi daripada media sosial, tadi membuat aplikasi-aplikasi. Nah, biasanya itu adalah media-media hiburan tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya decoding itu, kalau ibu sih nggak mudeng belas gitu ya, nggak suka duduk berlama-lama di depannya kalau ada pelatihannya decoding itu loh, karena nggak ngerti semua pembicaraannya. Ya, tapi kalau hiburan-hiburan yang lain-lain itulah yang kita itu sering terpaku gitu ya.
terpaku di medsos itu tadi. Nah, terutama kalau buka ini, larinya buka ini. Maunya misalnya melihat berita Habib Rizik atau melihat korupsi. Tapi di YouTube itu ada berita ini, berita artis. Nah, itu kan kesana kemari jadinya. Betul. Nah, itu memang desain seperti itu, Bu. Ada teknik-teknik yang dipakai oleh programmer supaya orang itu setelah melihat apa yang dia cari di YouTube, dia akan scroll terus sampai unlimited itu, sampai berjam-jam gitu. Nah, itu ada teknik yang tadi Mas Isan bilang namanya hook ya. Di buku hook itu dijelasin tentang itu. Tapi kalau kita pakai teknik itu untuk hal yang bagus, kayak kata Mas Isan tadi, aku rasa juga bisa bagus juga gitu loh. Misalnya kayak belajar Al-Quran, ya kan? Kayak gitu. Memang sih betul. Jadi kalau kita YouTube-an ya, niatnya cuma YouTube-an ini, tapi kan nggak terasa tahu-tahu scroll aja gitu. Nah, makanya aku coba limitasi juga untuk yang seperti itu. Betul banget. Apa semacam itu tetap seperti pisau, Mas Zia? Iya, kurang lebih begitu. Kalau dalam decoding sendiri apa sih penekanannya? Penekanan apa nih? Yang dibuat itu loh. Oh ya, jadi produknya itu kita pembelajaran, jadi kursus online untuk programmer. Jadi orang yang mau belajar bikin aplikasi Android, orang yang mau belajar bikin aplikasi website, atau mungkin sekarang ada machine learning, macam-macam sih kalau saya di coding, yang penting berkaitan sama IT. Nah, itu bisa belajar di kita, dan kita ada mekanismenya, nggak cuma belajar kayak baca doang, kita di review langsung sama mentor ya. Jadi kodenya langsung dicek gitu, apa yang dia buat langsung dicek, langsung dikomentarin, kayak gitu sih kurang lebih. Oh, cenderung untuk keilmuan ya. Artinya apa itu keahlian gitu. Jadi untuk ke arah seperti TikTok atau dan lain sebagainya itu beda lah kayaknya ya. Oh beda, iya dong. Setiap itu kan beda emang. Oke. Nyambung dong, Mbak Adi. Tadi kan nanya produk Mas Tia. Kalau ini kan kebetulan saya belakangan emang sering dengar istilah-istilah sekolah itu di setiap institusi harus melahirkan orang-orang yang menguasai dalam aspek bidang pembuatan aplikasi ya. Atau ini karena berhubungan dengan model pembelajaran daring itu makin itu, kira-kira ada nggak arah-arah yang pernah digarap sama Decoding ke arah itu, pelatihan-pelatihan untuk para operator sekolah ya, yang untuk penguasaan di bidang ini, perbaikan untuk aplikasinya. Pernah nggak? Soalnya ini saya dengar di operator saja juga gitu. Pokoknya sekarang ya istilah decoding gitulah hubungannya. Itu terhubung ke situ nggak, Mas ya? Pernah nggak dapat jawaban gitu? Iya, cuman ya kita sempat meluncurkan jadi kayak Decoding for Enterprise ya. Jadi kayak kita ya itu tadi kayak pelatihan untuk karyawan-karyawan gitu yang pengen belajar bikin aplikasi, bikin program gitu. Ada, cuman ya tapi kita sistemnya masih online. Nah, itu yang agak sulit diterima oleh pasar sih sekarang ya. Jadi kayak sistemnya masih online. Nggak tahu kalau di tempatnya Bu Aida ini mau nggak kalau online, dan ya kita ini waktunya itu nggak strict gitu ya, kayak misalnya harus jam sekian sampai jam sekian. Jadi terserah kapanpun dia mau belajar, dia selesaikan kapanpun. Nanti caranya adalah dengan dia submit tugasnya dia dari apa yang dia pelajari, dia kirim tugas ke kita cek gitu kan. Kalau misalnya nggak sesuai requirement, nggak sesuai kebutuhan minimal kebutuhannya ya ditolak, dia harus bikin lagi. Nah, sistemnya kayak gitu sih, kayak hand of project kayak gitu. Ada sih seperti itu. Ya nanti ini lagi deh, lebih lanjut saya konsultasi pribadi deh. Oh iya, Mas ya, apa itu? Itu semua produknya berupa online atau karena pandemi atau ada tatap muka gitu? Dari dulu memang online sih kita ya, tapi beberapa produk ya ada yang tatap muka sih. Biasanya kalau yang kerja sama Google gitu kan, kita tatap muka kayak gitu. Diminta untuk ngasih mentor biasanya kayak gitu kan. Tapi ya biasanya Big Crab itu kan langsung tatap muka. Iya, soalnya saya tipologi kalau online rada lemot ini. Harus tatap muka tuh. Kan beberapa kali sering, tapi tatap mukanya itu orangnya ratusan, bahkan kadang ribuan. Ya,
Kalau yang itu bisa sih, ada sih yang event biasanya. Bisa kayak misalnya Backcraft itu kan ngadakan event. Nah, itu tetap muka. Cuman bukan kayak yang mengeluarkan sertifikat sebuah kelas gitu. Cuman kayak daring, bukan daring, sorry, kayak webinar. Tapi seminar sih, bukan webinar ya. Jadi istilahnya udah lupa. Jadi seminar. Jadi ya kayak seminar gitu yang datangkan para top developer, top industri. Nah, itu biasanya ada tetap muka. Cuman kalau yang kelasnya yang kayak kurikulum yang dari awal sampai akhir, nah itu online sih dari dulu. Ya, yang kelas praktek gitu enggak ada. Manajermu itu temannya Ustadz Idin ini. Ustadz Idin ini satu kuliah sama siapa namanya, Mas Diko, ya? Ya Ustadz Idin ya? Iya, Diko. Emang iya? Diko aku nggak jadi. Siapa sekarang Diko? Alhamdulillah baik. Dia pindah di Tulungagung kan sekarang. Jadi dia kerjanya di Tulungagung udah berapa tahun ya? Di coding tapi di Tulungagung. Iya, jadi udah remote udah lama dia. Remote. Karena ini sih istri kalau nggak salah orang tuanya istrinya kan udah tua jadi harus diurusin gitu. Kayak gitu. Nah, itu didukung di coding. Kayak gitu. Jadi di coding itu kalau ada karyawannya yang butuh mengurus orang tua, dibolehkan ya pindah tempat ya, bekerja jadi rumah. Nah itu dia karena nilai-nilai agama dimasukkan dalam dunia kerja. Dan Mas Diko memang istimewa sih, kalau Mas Diko memang technical dari dulu emang. Iya. Pasti disuruh. Teman satu angkatan di UB tak? Sebenarnya kalau Diko itu di bawah saya. 2005 katanya. Saya kan 2004. Adik kelas. Tapi memang saya tahu dia ini. Kalau satu ini pas di ini dulu KKN-nya jadi satu, karena saya lambat KKN-nya dulu jadi satu. Oke. Siap. Mungkin dari para alumni yang lain yang mau bertanya lagi, monggo silahkan. Atau dari para santri-santri. Mungkin udah, Mas. Apa belum ada pertanyaan lagi? Atau pertanyaan deh itu apa itu kultur yang di tempatnya Mas Zia itu karena pimpinannya ini ya uswatun hasanah banget gitu. Itu ada nggak misalnya setiap azan langsung sholat gitu, ada nggak? Ada, selalu gitu sih. Dan baru pandemi ini udah nggak gitu sih. Kan pandemi kemarin kan WFH, setelah WFH kan ada kebijakan yang bisa boleh ke kantor ya, tapi berapa persen gitu kan, cuma 50% ya sholatnya di kantor. Tapi waktu masih belum pandemi ya selalu azan ke masjid sih, kayak gitu. Ya, Masya Allah, ya, sip. Silakan untuk para alumni yang mau bertanya lagi. Mungkin dari Ustadz Herfi ada, atau Ustadz Didin. Kalau saya sebenarnya tidak bertanya ini, tapi mungkin ini aja. Sebenarnya kan sama-sama ini ya nggak tahu. Memang bidang IT itu luas ya. Mungkin kalau saya sih mengakui kalau misalkan lingkupnya Zia ini sudah jauh di atas saya mungkin, atau maksudnya untuk ininya ya aplikasinya. Ya mungkin kalau boleh ini aja kita minta kira-kira bagaimana sih untuk ya mungkin memperkaya knowledge, pengalaman, terus apalah untuk karena kan ya karena IT itu berkembang ya. Saya sih kan istilahnya kalau ya sebatas itu kita ketika kerja di sebuah instansi, kalau inovasinya itu memang kan ya kurang tahu juga itu apa dari kita. Kalau di instansi kan saya di UIN ya, itu kan ya mungkin lebih ke arah pimpinan mungkin yang banyak inovasi. Kalau untuk bawahan itu kan jarang ini
inovasi. Ya mungkin kita bisa bereksplor inovasi yang lain, tapi kan itu tidak bisa tidak didukung dengan ya ada ya istilahnya dukungan di situ kurang. Ya, kalau ini sih umum, maksudnya kira-kira pesannya Zia itu untuk teman-teman lah. Ini kan kebanyakan juga ada santri-santri, mungkin juga ada alumni yang ya untuk zamannya sekarang kan serba ini IT lah kalau di itu bagaimana mengupgrade diri itu apa yang dibutuhkan. Mungkin itu saja. Ya belum tentu ya, mungkin Om Idin lebih jago ya daripada saya kalau mungkin saya belum tahu. Tapi kalau menurutku, kalau gimana ya, Ber, kan emang serba cepat ya sekarang itu, dunia IT itu sangat cepat ya, dan hampir nggak mungkin kita bisa kuasai semua, bahkan di IT itu. Bahkan di web aja kan banyak tuh, itu kan ada yang machine learning, kayak belajar tentang gimana apa ya machine learning itu, jelasinnya agak sulit juga. Pokoknya machine learning gitu kan. Nah, terus ada juga web ya kan, ada juga Android, ada juga UX, macam-macam lah, banyak banget. Bahkan web pun terbagi jadi front end, ada back end, yang ngurusin bagian depan-depan sama yang ngurusin bagian belakang-belakang. Nah, jadi kalau saranku, pertama kita fokusnya jangan semua dipelajarin, tapi kita harus cari beberapa hal yang kita ingin grow di situ. Jadi kita pingin, oke, tahun ini, nah di target tahun ini aku pingin belajar ini. Menurutku maksimal 3 aja sih. Oke, tahun ini aku harus kuasai ini. Nah, tapi kita strict di situ, maksudnya kita fokus di situ, dan itu pun udah pasti banyak banget yang didapat ya dari hal-hal itu. Jadi kalau pingin survive di era yang serba cepat ini, menurutku ya harus bisa fokus itu ya, karena sulit banget kalau semua harus dikuasain ya. Ilmu IT, ilmu agamanya aja belum 100% ya. Kayak gitu. Jadi ya itu ya, buat teman-teman yang pengen mungkin belajar IT, bisa kayak gitu ya, fokus aja dulu apa yang 3 hal maksimal ya untuk dipelajari kayak gitu, dan jangan pernah takut gagal. Nah, ini menjadi salah satu hal yang ini. Jadi kadang kan kalau kita takut gagal, bikin ini terus takut dimarahin orang, dibilang jelek produknya, nah itu yang menjadi hambatan biasanya kayak gitu sih. Terus ya makanya kalau bisa Om Idin bisa membuat kultur inovatif gitu di tempatnya Mas Idin gitu kan, mungkin bikin set project atau kayak bikin sesuatu lah gitu kan, yang mungkin teman-teman bisa ikut-ikutan gitu kan, sampai atasan-atasan tahu, oh ternyata bisa lo bikin ini yang misalnya menyelesaikan suatu masalah kayak gitu kan. Nah, kayak gitu sih Om Idin. Ya, kayak gitu. Terima kasih. Mungkin ini sih sebenarnya juga untuk yang lain, bukan hanya saya. Ya, anak umum ya, memang IT ini kan sekarang menurut saya sih tidak didominasi orang yang kuliah di IT menurut saya sekarang. Ya, betul. Jurusan lain juga sangat terbuka sekali untuk IT. Kan aku punya kenalan lulusan biologi jadi programmer. Programmer itu ada, lulusan akuntansi juga ada kenalan. Jadi ya siapapun bisa. Ya, ini suami Ibu Irma juga gitu. Suaminya Dokter Irma. Dia akhirnya di IT juga, malah banyak film Islam itu di situ. Ya. Oke. Ada ini juga nih, ada dari TI juga nih, masih kuliah, Fadlan. Siapa lagi? Yang kuliahnya di IT. Oke, mungkin dari Ustadz Halim mau menambahkan atau Ustadz? Baik, Mas. Saya tidak menambahkan. Terima kasih atas partisipasinya sehingga diskusinya lancar. Makasih, gitu aja. Assalamualaikum. Waktunya tidur, Mas Halim. Ada santri 2 di situ ya. Ya. Monggo untuk Ibu Aditri, silahkan. Oke. Ini agak pribadi aja.
pengalaman Mas Zia dari beberapa perusahaan terus akhirnya masuk di coding ini, apakah memang sangat merasa nyaman? Itu pertama. Kedua, diharapkan kan Mas Zia ini sebagai penerusnya Firdaus ya. Waduh, itu nanti apa kenyamanan yang ada di Bandung itu bisa dipindah ke Malang ya? Ya, itu pertanyaan yang sulit ya. Jadi mungkin aku belum bisa jawab sih kalau yang itu sih. Cuman ya, tapi aku rasa sih aku juga pingin aku pasti nggak seumur hidup di coding ya. Aku juga pingin buat perusahaanku sendiri ya kan. Dan di sini aku masih belajar terus menerus ya sampai aku menurutku bisa sanggup untuk melakukan hal itu ya. Tapi ya kayak gitu sih. Jadi belum bisa dijawab ya pertanyaan itu. Oke, tidak masalah. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang terakhir, ada yang mau berpendapat lagi atau yang mau bertanya lagi sebelum ditutup sesi tanya jawabnya? Atau sudah cukup? Gimana Bu Nur? Sudah mungkin Mas Habibie? Ini Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh materi yang ilmunya bermanfaat bagi saya sendiri dan mungkin para teman-teman santri juga. Dari pengalamannya Mas Zia sendiri yang sudah masuk di beberapa organisasi kerja gitu. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan kesimpulan, kultur organisasi yang mendukung inovasi adalah ada 3 poin tadi. Yang pertama adalah blameless culture atau tidak menyalahkan orang lain dalam kesalahannya, tapi fokus terhadap solusi yang harus disolusinya gitu. Kemudian yang kedua adalah treat everybody like a leader, memberikan kesempatan. Suatu organisasi harus memberikan kesempatan pada setiap orang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian ada poin yang ketiga adalah integrity atau integritas, yaitu di mana ada prinsip-prinsip moral. Kemudian juga organisasi harus memiliki tujuan yang mulia, tidak boleh memiliki tujuan yang negatif. Nah, kemudian mana caranya ketika organisasi belum memiliki kultur organisasi tersebut? Pertama yaitu janganlah banyak-banyak melakukan inovasi terlebih dahulu, tapi fokus terlebih dahulu baru melakukan inovasinya itu. Jadi fokus memperbaiki, kemudian baru memulai inovasi. Jadi itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari presentase pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada. Ada kesimpulan yang ketiga gitu, Bib? Gimana Bu? Fokus jadi baru inovasi. Saya kira tadi inovasi itu selalu, cuman maksudnya untuk berkembang terlalu luas itu yang kalau dalam bidang IT tadi tidak bagus. Jadi fokus dalam beberapa bidang gitu kayaknya tadi yang dimaksud dengan fokus pada beberapa bidang saja. Maksudnya tidak meluas karena IT sangat luas sekali, jadi tidak harus menguasai seluruhnya. Terima kasih banyak Bu sudah memperbaiki. Mohon maaf sebelumnya. Ya, Mas. Terima kasih banyak kepada pemateri Mas Zia yang sudah memberikan materinya. Marilah kita tutup materi kajian pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila kurang cakap dalam mewadahi acara kali ini.
Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.